Itu masih keterampilan magis tingkat menengah, tapi kali ini, lebih dari 10.000 kali lebih kuat dari sebelumnya. Energi pedang yang luas tampaknya memusnahkan dunia, menyapu sepanjang tubuh suci perang garis keturunan. Diam-diam, garis keturunan tubuh perang Seng dimusnahkan menjadi kehampaan. Ini belum berakhir, energi pedang yang tersisa masih sangat menakutkan, menyapu sepanjang garis lurus, semuanya musnah kemanapun ia pergi, berkabut, ruang dan waktu terdistorsi. Itu sangat kuat, tidak lebih dari seorang master pedang. Itu terlalu mendominasi. Tidak ada master pedang yang menang dalam keterampilan ilahi tingkat tinggi, dan master pedang King Lian menang dalam kekuatan ilahi yang menakutkan. Kekuatan ilahi ini benar-benar tak terbayangkan. Bagaimana mungkin seorang master pedang memiliki kekuatan ilahi yang sombong? Master pedang dari Istana Dewa Pedang penuh kejutan, dan kebangkitan master pedang King Lian membuat mereka lebih mungkin untuk menang. Sejak saat itu, Istana Dewa Pedang akan memiliki 3 master pedang pamungkas, satu-satunya master pedang hati, master pedang Wu dan master pedang King Lian. Engah, 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 engah. Ye Chen, yang kekuatannya meningkat pesat, tidak terkalahkan sepanjang jalan, pada dasarnya tidak ada satu musuh pun. Kapan? Percikan yang menyilaukan membubung ke langit, dan serangan Ye Chen diblokir. Orang yang menembak adalah master pedang, salah satu dari 2 orang suci pertempuran pamungkas dari Istana Dewa Iblis, master pedang iblis. Kekuatan Demon Saint skala naga hanya sedikit lebih buruk daripada Wu Jiansheng, kekuatan Demon Sword Master sedikit lebih buruk daripada Saint Iblis skala naga, dan kekuatan Ye Chen tidak akan melebihi Wu Jiansheng, jadi kekuatan dari 4 dari mereka sama, hampir. Niat pedang gelap dan niat pedang cerah. Ye Chen segera menilai bahwa apa yang dipahami oleh Master Pedang Iblis adalah niat pedang tertinggi, niat pedang kegelapan, dan niat pedang cerah. Ada 5 jenis niat pedang tertinggi, yaitu kehancuran dan keabadian, kegelapan dan cahaya. Dan ada kebingungan. Ye Chen memiliki 3 niat pedang tertinggi untuk menghancurkan, keabadian, dan cahaya. Hanya ada 2 niat pedang tertinggi dari kegelapan dan kekacauan, dan niat pedang yang kacau adalah yang paling istimewa. Itu antara penghancuran kegelapan dan cahaya abadi, dan tidak memiliki atribut khusus, karena itu sendiri kacau. Oleh karena itu, setelah Anda mengerti maksud pedang kacau di muka, Anda bisa tidak ada cara untuk memahami 4 niat pedang tertinggi pertama. Sampai batas tertentu, itu adalah kebalikan dari 4 niat pedang tertinggi sebelumnya, yang mewakili kekacauan dan runtuhnya ketertiban. Namun, niat pedang gelap dan niat pedang cerah berlawanan. Niat pedang cerah dapat melihat semua rahasia, dan niat pedang gelap dapat menyembunyikan semua rahasia. Jika Anda dapat memahami 2 niat pedang pada saat yang sama, yang lain akan melakukannya tidak lagi dapat melihat lintasan serangan Anda. Serangan Demon Sword Saint di depannya begitu tiba-tiba bahkan Ye Chen pun sedikit terkejut. Tentu saja, Ye Chen hanya terkejut sesaat. Lawan memiliki niat pedang gelap dan niat pedang cerah, dan dia lebih kuat dari lawan. Setelah memahami 3 niat pedang untuk menghancurkan keabadian dan cahaya, tidak perlu takut pada lawan. Dang-dang-dang, percikan api yang menyilaukan berkedip di langit, dan sosok keduanya tampak menghilang tanpa jejak. Apakah ini niat pedang kegelapan? Selama pertarungan, Ye Chen dengan hati-hati merasakan fitur khusus dari Dark Sword Intent, dan dia ingin menggunakan tangan Demon Sword Master untuk memahami Dark Sword Intent. Begitu dia memahami niat pedang kegelapan, dia akan memiliki 4 niat pedang tertinggi, dan kekuatan sucinya dapat naik ke level lain, mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah utas. Kekuatan Demon Sword Saint sedikit lebih rendah dari Ye Chen, tetapi Ye Chen ingin mengalahkan lawan. Ini bukan masalah dalam semalam, dan Ye Chen tidak berniat untuk mengalahkan lawan secepat itu, dia perlu memahami pedang gelap. Dengan berlalunya waktu, sinar niat pedang gelap akhirnya muncul di lautan jiwa Ye Chen. Pada awalnya, sinar niat pedang gelap ini tidak cukup untuk membentuk jiwa pedang gelap, tetapi saat pertempuran berlanjut, niat pedang gelap menjadi lebih kuat, dan akhirnya diringkas menjadi jiwa pedang tingkat pertama, lalu tingkat kedua, tingkat ketiga. Beberapa tahun telah berlalu, dan niat pedang kegelapan telah mencapai tahap awal dari tingkat ke-9. Alasan mengapa dia bisa meningkat begitu cepat adalah karena ranah Ye Chen terlalu tinggi, dan 3 niat pedang tertinggi lainnya telah selesai, dan dia adalah master pedang pamungkas. Di alam semesta Xuan Huang, tidak mungkin untuk menjadi begitu cepat. Itu membutuhkan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk mencapai tingkat ke-9. Meskipun niat pedang kegelapan berada di tingkat ke-9, Ye Chen tidak mengintegrasikannya ke dalam kekuatan sucinya. Dia tidak ingin membangkitkan kewaspadaan dari master pedang iblis. Juggernaut, butuh waktu lama bagi Ye Chen untuk membuat Dark Sword Intent terus berkembang. Tahap tengah Orde 9. Tahap akhir ke-9. Tanpa sadar,
Ye Chen dan Sein Pedang Iblis telah bertarung selama ratusan tahun. Ye Chen menggunakan Sein Pedang Iblis untuk memahami niat pedang gelap. Bagaimana mungkin Sein Pedang Iblis menggunakan Ye Chen untuk memahami esensi dari cara ilmu pedang? Lagi pula, Dewa Iblis bukanlah Dewa Pedang, tidak dapat memberikan terlalu banyak bantuan kepada Master Pedang Iblis, jadi Master Pedang Iblis suka bertarung melawan Master Pedang Pamungkas Istana Dewa Pedang untuk menyerap esensi pedang. Di sisi lain, orang suci Iblis Skala Naga juga bertarung dengan orang suci Pedang Wu. Swordsmith Sein memiliki kekuatan suci yang kuat, dan Dragon Scale Demon Sein memiliki garis keturunan Raja Iblis Besar, dan itu adalah garis keturunan Raja Iblis Besar yang telah dikembangkan secara ekstrim. Sebagai garis keturunan yang diciptakan oleh Dewa Iblis, sekali garis keturunan Raja Iblis Besar dikembangkan secara ekstrim, itu setara dengan garis keturunan Raja Iblis Besar, sebuah senjata perang dengan tubuh yang sangat kuat. Liao Swordsmith, kekuatanmu memang lebih kuat dariku, tapi sayangnya, kamu harus mati hari ini. Orang bijak iblis berskala naga berteriak, dan tiba-tiba dua orang suci pertempuran pamungkas dari Istana Iblis muncul di sampingnya, cahaya hitam melonjak, dan mereka bertiga bergabung bersama untuk menjadi orang suci pertempuran garis keturunan. Orang suci perang garis keturunan ini 5 poin mirip dengan orang suci iblis skala naga, kecuali dia 2 kali lebih tinggi dan lebih dari 2 kali lebih ganas, membuatnya terlihat sangat ganas. Tidak ada master pedang, mati. Sage iblis skala naga yang berubah menjadi orang suci pertempuran garis darah melintas, dan menukik ke arah orang suci tanpa pedang. Kecepatannya sangat cepat hingga melampaui reaksi orang suci tanpa pedang. Ledakan suci terbang tinggi, ini belum berakhir, naga sage iblis skala datang lebih dulu, dengan cepat menyusul ujian Sheng yang terlempar, meraih punggung uji Sheng dengan satu cakar, dan mengambil lubang yang dalam di punggungnya noda darah yang dalam. Master Pedang Lewu, yang berada di atas angin, benar-benar dirugikan, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di pihak Ye Chen, situasi yang terbagi rata juga telah berubah. Master Pedang Iblis tampaknya telah memperhatikan keanehan Ye Chen, dan merasa tidak baik baginya untuk terus bertarung. Itu dia. Tidak ingin terjerat lebih lama lagi, Demon Sword Sein mengulurkan tangannya, dan 2 prajurit terhebat dari Istana Dewa Iblis juga muncul di sampingnya. Kedua prajurit terhebat dari Istana Dewa Iblis ini telah bersembunyi di ruang terang dan gelap dari orang suci pedang iblis pada saat-saat kritis. Mereka dapat dengan cepat bergabung menjadi orang suci pertempuran garis keturunan untuk menghindari kecelakaan. Melatih keterampilan magis garis keturunan, Sein Pedang Iblis dan 2 orang suci pertempuran pamungkas dari Istana Dewa Iblis bergabung bersama, dan kekuatannya meningkat beberapa kali. Ye Chen tertangkap basah dan dipukul ratusan kali berturut-turut, tidak dapat bereaksi sama sekali. Tidak, merasakan bahwa roh primordial martial Dao sedang rusak, Ye Chen tidak repot-repot menyembunyikan niat pedang gelap. Dengan satu pikiran, niat pedang gelap yang mencapai tingkat ke-9 diintegrasikan ke dalam kekuatan ilahi, yang meningkatkan kualitas kekuatan ilahi lagi. Suara mendesing. Saat kekuatan sucinya menjadi lebih kuat, Ye Chen berhasil melawan Master Pedang Iblis sekali, dan terkejut untuk terbang mundur. Dalam perjalanan, dia untuk sementara mengubah lintasannya dan menghindari serangan dari Master Pedang Iblis. Lagi pula, niat pedang gelap di akhir tahap ke-9 bukanlah niat pedang gelap yang sempurna, dan peningkatan kekuatan yang dibawa ke Ye Chen tidak terlalu besar, dan tidak ada cara bagi Ye Chen untuk menyelesaikan pembalikan. Tidak heran, ternyata menggunakan saya untuk memahami niat pedang gelap. Merasakan perubahan dalam kekuatan ilahi Ye Chen, Master Pedang Iblis, yang telah berubah menjadi orang suci pertempuran garis darah, masih tidak mengerti tujuan Ye Chen, jadi dia tidak bisa menahan amarahnya, dan serangannya menjadi lebih ganas. Pedang itu seperti tinta, pedang itu seperti air pasang, Master Pedang Sihir tidak memilih keterampilan sihir yang paling kuat, tetapi memilih keterampilan sihir dengan jangkauan serangan terluas, sehingga tidak mungkin bagi Ye Chen untuk mengelak. Engah, seteguk darah dimuntahkan, dan Ye Chen dipukul di dada lagi. Jika dikatakan bahwa kekuatan Ye Chen telah meningkat 100 kali lipat dengan kombinasi kekuatan ilahi dan niat pedang gelap di akhir tahap ke-9, kekuatan Master Pedang Iblis telah meningkat setidaknya ribuan kali. Menderita pukulan berat lagi dan lagi, Ye Chen tiba-tiba merasa bahwa dunia berhenti. Dalam benaknya, gambar pada pola ilmu pedang tingkat lanjut pertama terus berkedip, seolah-olah ada sesuatu yang akan lahir. Tiba-tiba, cahaya spiritual menyala, dan Ye Chen pedang bawah sadar Chen terayun keluar. Kapan? Percikan api memercik, dan Master Pedang Iblis terbang mundur, pedang Ye Chen barusan sangat kuat, dan Master Pedang Iblis merasa lengannya mati rasa, dan darahnya mendidih. Apa? Demon Sword Sein memandang Ye Chen, mengingat adegan tadi.
Keterampilan ilahi tingkat lanjut. Demon Sword Saint sedikit tidak yakin dan mengerutkan kening. Apakah ini hati pedang? Ye Chen kembali sadar dengan ekspresi termenung di wajahnya. Selama lebih dari 100 juta tahun, Ye Chen telah bertukar ketiga pola ilmu pedang tingkat tinggi. Meskipun saya tidak bisa memahaminya untuk sementara waktu. Tapi ingat goresan di atas. Setiap detail terukir di benak, hanya menunggu saat kritis, bisa ada sedikit pemahaman, dan bisa ada kilasan inspirasi. Kerja keras terbayar, mungkin karena saya telah menyaksikan Wu Jiansheng melakukan hati pedang berkali-kali, mungkin level saya sendiri cukup, di bawah tekanan master pedang sihir, Ye Chen tidak terlalu kesulitan memahami ilmu pedang tingkat lanjut pertama keahlian ilahi jantung pedang vertikal dan horizontal. Tidak ada gerakan khusus di Jian Xin Zong Heng. Itu adalah semacam kekuatan yang berasal dari hati. Begitu Anda memahaminya, Anda akan memahaminya. Mereka yang tidak dapat memahaminya tidak akan pernah memahaminya. Begitu Anda memahami hati pedang, tidak peduli seberapa biasa pedang ada di tangan Anda dapat meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah memahami Jian Xin Zong Heng, Ye Chen secara resmi melampaui Wu Jiansheng ke segala arah, dan langsung mengejar pendekar pedang satu-satunya. Jika kamu datang lagi, aku tidak akan percaya. Demon Sword Saint tidak percaya pada kejahatan. Menerkam Ye Chen lagi, tarian pedang ilmu hitam itu sempurna. Ye Chen sangat diselimuti, dengan momentum yang kuat. Membuka, dengan gelombang pedang 5 elemen ke arah langit, bayangan pedang hitam di langit terkoyak, dengan bentangan tubuhnya, Ye Chen menyerang balik untuk pertama kalinya master pedang iblis yang telah berubah menjadi orang suci perang garis darah. Tertawa, 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 tertawa. Master pedang iblis sangat tidak nyaman sehingga dia ingin memuntahkan darah, dan pikirannya dengan jelas bereaksi, tetapi tubuhnya tidak dapat mengimbangi, dia dipukul oleh 5 pedang berturut-turut, dan setiap pedang melewati tubuhnya. Jantung pedang itu vertikal dan horizontal, tapi aku tak terkalahkan. Pada awalnya, Ye Chen masih sedikit asing dengan Jian Xin Zong Heng, tetapi seiring berjalannya waktu, Ye Chen secara bertahap memahami arti sebenarnya dari Jian Xin Zong Heng. Orang bisa dikalahkan, tapi hati tidak bisa dikalahkan. Jika hati tak terkalahkan, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuatmu gagal. Misterius dan misterius, itu mengandung prinsip pamungkas ilmu pedang. Terkadang, kebenaran sejati itu sendiri sangat sederhana, seperti yang disebut kesederhanaan besar. Bagaimana mungkin, saya telah menggabungkan dua orang suci perang pamungkas, dan saya bukan lawannya. Orang suci pedang ajaib itu terkejut dan marah. Sisi Ye Chen telah menyelesaikan pembalikan, tetapi sisi Wu Jiansheng tidak seberuntung itu. Jangan tinggalkan master pedang, hari ini adalah hari kematianmu. Orang suci iblis skala naga kadang-kadang merobek tenggorokan orang suci tanpa pedang dengan satu cakar, dan menembus perut orang suci tanpa pedang dengan pukulan. Banyak ahli pedang pamungkas di dekatnya tidak bisa membantu tetapi ingin datang untuk membantu, tetapi sisik naga yang berubah menjadi prajurit garis keturunan betapa kuatnya santo iblis itu, dengan lambaian tangannya, master pedang pamungkas yang bergegas langsung musnah. Haha, itu tidak akan membantu bahkan jika satu-satunya master pedang yang berpikiran muncul. Sage iblis skala naga melihat ke langit dan tertawa. Ya, segera setelah santo iblis skala naga selesai berbicara, master pedang pamungkas yang sangat tidak mencolok tiba-tiba berbicara, suaranya tidak keras, di lingkungan yang bising ini, secara logis mudah untuk diabaikan, tetapi untuk beberapa alasan, suaranya begitu itu keluar, perhatian semua orang tertarik. Itu master pedang rumput dan bambu. Orang suci pedang bambu rumput, ada apa denganmu? Semua master pedang terkejut. Rumput dan pedang bambu suci adalah master pedang pamungkas yang sangat biasa di istana Dewa Pedang, dia sangat rendah hati dan tidak punya banyak teman. Kekuatanmu hampir sama denganku, namun kamu berani menjadi begitu sombong. Lawan dari rumput dan pedang bambu suci sedikit menghina, berpikir bahwa rumput dan pedang bambu suci sudah gila, dan sementara lawan terganggu, dia tiba-tiba bergegas, berniat untuk menyelinap menyerang rumput dan pedang bambu suci. Engah, pedang suci rumput dan bambu tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda, tenang dan murah hati, dengan jejak dominasi ekstrim yang tersembunyi dalam temperamennya, matanya menoleh ke samping, dan dua kilatan cahaya menghilang, dan prajurit pamungkas iblis istana dewa meledak. Hanya dengan mengandalkan matanya, dia membunuh orang suci pertempuran pamungkas biasa. Dengan kekuatan seperti itu, tidak ada master pedang yang bisa menandinginya. Semua orang terpana, dengan mulut terbuka lebar. Hanya pedang hati suci. Ada sedikit kebingungan di wajah master pedang itu. Tuan pedang yang berhati tunggal, itu kamu. Sage iblis skala naga adalah yang kedua bereaksi, dan berteriak keras.
Ternyata itu adalah Master Pedang Weixin. Hebat. Aku mengatakan mengapa Master Pedang Weixin tidak muncul sepanjang waktu. Ternyata dia selalu ada di sisi kita, tapi kita tidak bisa menemukannya. Ya, Master Pedang yang ideal seharusnya mengamati sesuatu, jadi dia belum muncul. Selama hanya ada Master Pedang, kita akan menang. Semua Juggernaut berbicara dan tampak gembira. Apakah dia Master Pedang satu-satunya hati? Dari kejauhan, Ye Chen melihat Master Pedang satu-satunya hati. Untuk beberapa alasan, Master Pedang satu-satunya memberinya perasaan yang sangat akrab, tetapi dia tahu dengan sangat jelas bahwa keduanya belum pernah bertemu sebelumnya. Tampaknya memiliki telepati, Master Pedang Weixin juga melirik Ye Chen di kejauhan, dengan sedikit keraguan di matanya. Weixin Swordshain, tidak masalah jika kamu datang, dengan kekuatanmu, kamu paling mirip denganku. Orang suci iblis skala naga penuh percaya diri, dan Master Pedang yang berhati satu-satunya memang sangat kuat, begitu kuat sehingga dia hampir bisa mengalahkan orang suci tanpa pedang dan dirinya sendiri yang belum berubah menjadi orang suci pertempuran garis darah dengan satu gerakan. Tapi ini adalah sebelum dia berubah menjadi Bloodline Battle Saint setelah Bloodline War Saint. Dragon Scale Demon Saint merasa seolah-olah dia telah menjadi dewa, dan kekuatannya akan meledak. Benarkah? Coba saja. Master Pedang Weixin tersenyum tipis, dan tiba-tiba niat pedang seperti angin sepoi-sepoi terpancar dari tubuhnya. Niat pedang ini samar, ilusi, dan datang dari 9 hari lagi, itu jelas tidak terlalu kuat, tetapi itu membuat orang terkejut dan gemetar di lubuk jiwa mereka. Coba skill kendo tingkat tinggi kedua dari Istana Dewa Pedangku Jian Yu Taixu. Master pedang yang berhati tunggal menghilang, digantikan oleh seberkas cahaya pedang ilusi, tak berbentuk dan tak berwarna. Melihat kemunculan sinar cahaya pedang ini, wajah petapa iblis skala naga berubah drastis. Dia bisa merasakan bahwa sinar cahaya pedang ini merupakan ancaman besar baginya, dan kemungkinan besar akan melukai atau bahkan membunuhnya secara serius. Sage iblis skala naga bahkan berpikir bahwa dia dikunci oleh dewa sejati. Tentu saja, itu hanya ilusi sesaat, kunci dewa sejati jauh lebih menakutkan dari ini. Itu Jian Yu Taixu. Saya ingat pertempuran terakhir para dewa. Dia hanya memahami aspek dangkal dari Jian Yu Taixu. Melihat pemandangan saat ini, gerakan Jian Yu Taixu seharusnya sukses besar. Ada ekspresi kekaguman di wajah Master Pedang Liao Wu, Jian Yu Taixu juga memahami, tetapi dia masih tidak dapat menemukan ambangnya, bahkan ambangnya tidak dapat ditemukan, jadi tentu saja dia tidak dapat berbicara tentang pemahaman. Jika dia dapat memahami Jian Yu Taixu, tidak mungkin bagi Sage Iblis Skala Naga, yang telah berubah menjadi Sage Perang Garis Keturunan, untuk mengalahkannya. Sesaat adalah keabadian, cahaya pedang yang diubah oleh satu-satunya Master Pedang Hati diaktifkan, seperti aliran udara, cahaya pedang melewati tubuh Santo Iblis Skala Naga di bawah tatapan semua orang. Engah, tubuh Sage Iblis Skala Naga dipotong menjadi dua bagian, wajah Sage Iblis Skala Naga penuh keheranan, dan tidak ada waktu untuk bereaksi. Engah, engah, engah. Berkali-kali, kekuatan cahaya pedang begitu kuat sehingga tidak dapat ditingkatkan, dan setelah melepaskan belenggu tubuh manusia, cahaya pedang adalah seseorang, dan orang itu adalah cahaya pedang, dan tidak ada perbedaan di antara mereka, seperti halnya pedang memiliki sifat manusia, tidak lagi dipengaruhi oleh ruang pengaruh, tidak lagi dipengaruhi oleh waktu. Inilah kesatuan sejati antara manusia dan pedang. Dan inti dari Jian Yu Taixu adalah kesatuan manusia dan pedang. Master Pedang Pemenang, apakah Anda pikir Anda yakin untuk menang? Alasan mengapa saya tidak membunuh Master Pedang Wu begitu cepat adalah untuk memaksa Anda keluar. Orang suci skala naga yang dipotong menjadi ribuan keping tertawa, 3 orang suci pertempuran pamungkas dari Istana Dewa Iblis tiba-tiba muncul, dan segera meledak menjadi potongan-potongan daging, menyatu bersama dengan daging orang suci iblis skala naga. Banyak potongan daging bergerak lebih dekat ke tengah, seolah-olah bola daging besar menyusut. Kecepatan Jianmang yang diubah oleh Weixin Swordshain semakin lambat, jika awalnya seperti memotong keju dan tahu, sekarang seperti memotong batu dan baja, dan hambatannya meningkat tajam. Tertawa, cahaya pedang menembus bola daging lagi. Master Pedang yang berhati tunggal berhenti menyerang dan melihat dari kejauhan. Pada saat ini, bola daging hanya berukuran beberapa meter dan kepadatannya sangat mencengangkan. Semburan dewa yang indah kekuatan meledak, seolah-olah bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bersama, mereka dikompresi menjadi ukuran beberapa meter, dan ruang waktu dataran malam runtuh. Master Pedang satu-satunya yang berhati berubah dari cahaya pedang menjadi tubuh manusia. Menurut pengamatannya, keterampilan ilahi garis keturunan dari Istana Dewa Iblis hanya dapat memadukan paling banyak 6 orang suci perang, tidak lebih dari 1. Dia awalnya berpikir bahwa semakin kuat kekuatannya,
semakin sedikit orang suci perang yang akan digabungkan, tetapi dia tidak melakukannya, berharap itu hanya penyamaran dari pihak lain. Betapa kuatnya 6 kekuatan ilahi menyatu bersama. Tidak ada yang tahu, bola daging menggeliat, dan kekuatan ilahi campuran mulai menyatu. Saat berikutnya, seorang suci perang garis keturunan yang mirip dengan iblis berskala naga muncul. Ini adalah garis keturunan suci pertempuran setinggi 5 meter, tubuhnya penuh dengan paku dan sisik naga, ada juga tanduk melengkung di dagunya, dan matanya adalah mata majemuk. Ledakan, petapa iblis skala naga meninju tanah, dan gelombang kejut yang dahsyat merobek tubuh selusin Master Pedang Pamungkas. Bahkan Master Pedang Wu juga terlempar keluar, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Bela diri roh primordial Dao terluka parah. Spiritual Sword Master, hari ini adalah saat di mana mitosmu hancur. Sage iblis skala naga meraung keras, dan meninju pedang Saint Weixin dengan tendangan voli. Kartu menghapus. Waktu dan ruang dataran senja rusak, seperti retakan muncul di tengah kristal besar, memancar ke segala arah, dan ahli pedang yang ideal berada tepat di tempat retakan itu berpotongan. Hukum senja diselimuti dataran senja. Dianggap bahwa kekuatan dewa sejati diperlukan untuk menghancurkan ruang dan waktu di sini. Orang-orang yang hadir tidak mengira bahwa Santo Iblis bersisik naga memiliki kekuatan dewa sejati, dewa, tetapi sangat menakutkan untuk memikirkannya, jauh melampaui konsep setengah dewa, untuk menggambarkannya, itu harus menjadi dewa semu. Waktu dan ruang dataran senja telah hancur, masuk akal jika tubuh idealisme Master Pedang juga harus dihancurkan, tetapi tidak demikian. Tubuh Weixin Sword Saint telah banyak terdistorsi, tetapi belum rusak, kekuatan ilahinya sangat aneh, seperti pasta, dan juga seperti lem, merekatkan ruang waktu yang pecah menjadi retak, tetapi pecahan ruang dan waktu telah salah tempat, membuat tubuh Weixin Sword Saint misalignment juga terjadi. Pada saat ini, Master Pedang yang ideal dan ruang dan waktu di sekitarnya memberi orang perasaan kacau, dan tidak teratur. Niat pedang kacau dan niat pedang gelap. Ye Chen terkejut dengan niat pedang dari Master Pedang yang berhati tunggal. Dia tidak menyangka bahwa apa yang dipahami Master Pedang Weixin sebenarnya niat pedang gelap dan niat pedang kacau yang merupakan kepala dari 5 niat pedang tertinggi. Niat pedang kacau tidak memberi orang perasaan jahat, yang membuat Ye Chen cukup aneh dan bingung. Suara mendesing. Untuk mempertahankan ruang dan waktu yang rusak, Master Pedang yang berhati tunggal berubah menjadi cahaya pedang, dan melarikan diri dari ruang dan waktu yang rusak. Apakah Anda bersenang-senang bermain? Di seberang Ye Chen, Demon Sword Sage mencibir, dan di sampingnya, 3 orang suci pertempuran terakhir dari Istana Dewa Iblis muncul, dan kemudian, 3 orang suci pertempuran terakhir dari Istana Dewa Iblis ini bergabung ke dalam tubuhnya. Seperti Saint Iblis Skala Naga, Saint Pedang Iblis juga dapat menggabungkan 5 orang suci pertempuran pamungkas, dan dia sendiri 6. 3 dan 6, perbedaan jumlahnya berlipat ganda, dan perbedaan kekuatannya ribuan kali. Daging dan darah membengkak, dan Saint Pedang Iblis berubah menjadi Santo Perang garis keturunan dengan anggota tubuh bagian atas yang sangat berkembang, itu adalah 2 atau 3 poin yang mirip dengan Saint Pedang Iblis, dengan kaki yang sangat ramping dan terlihat sangat eksplosif. Panggilan, pedang hitam menari, ruang dan waktu terpotong, seperti bagian berbentuk kipas muncul di tengah kristal, dan tubuh Ye Chen tersangkut di bagian berbentuk kipas. Dalam hal kekuatan ilahi Ye Chen tidak kalah dengan Master Pedang Idealis, sehingga pedang yang menembus ruang dan waktu gagal memotong tubuh Ye Chen, tetapi hanya menyebabkan retakan tajam muncul di tubuhnya. Jian Yu Taixu. Ye Chen memutar tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi sinar cahaya pedang, melepaskan diri dari belenggu. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya baru saja melihat keterampilan pedang tingkat lanjut kedua yang dilakukan oleh Master Pedang Weixin Jian Yu Taixu. Ye Chen memiliki pemahaman yang mendalam, mencoba menggunakannya, dan benar-benar melakukannya, meskipun masih sangat naif, sangat berbulu. Di langit, Ye Chen dan Saint Pedang Iblis saling berhadapan, dan Master Pedang yang berhati tunggal dan Saint Iblis Skala Naga saling berhadapan. Bahkan lebih tinggi di langit, matahari dan bintang-bintang bercampur menjadi satu. Ini adalah pemandangan langka di mana matahari bersinar dan bintang-bintang bersinar di dataran malam. Namun, pemandangan indah ini hanya akan menjerumuskan semua orang ke atmosfer kepunahan massal itu hanya lelucon, dan pertempuran terakhir para dewa bukanlah lelucon. Ledakan. Tiba-tiba, langit bergetar hebat, dan kemudian sebuah bintang meredup, setelah waktu yang tidak diketahui, sesosok mayat besar jatuh dari langit dan menghantam dataran malam, memicu gempa bumi dahsyat. Dewa sejati telah jatuh. Dewa Pedang, ternyata kamu sudah tidak ada lagi. Jika demikian, maka Departemen Dewa Pedang Dewamu tidak perlu ada.
Suara besar menyebar ke seluruh dataran malam, memekakkan telinga. Dewa Iblis, biarkan aku, Dewa Kemarahan, bertemu denganmu. Langit bergeser dan bintang-bintang berubah, dan sebuah bintang besar bergerak mendekati matahari yang diwakili oleh Dewa Iblis. Yang baru saja jatuh adalah dewa sejati dari sistem Dewa-Dewa Pedang. Dewa Pedang tidak ada, dan itu ada mustahil bagi siapapun untuk memblokir Dewa Iblis. Dia adalah beberapa dewa sejati teratas, dan dia pikir dia bisa melawan satu atau dua. Ledakan, matahari dan bintang bertabrakan bersama, dan dataran malam menjadi lebih gelap. Sinar matahari dan cahaya bintang di seluruh langit telah dicegat dan dipindahkan ke tempat yang tidak diketahui oleh ruang dan waktu yang rusak. Kartu menghapus. Di langit, sebuah kaki tiba-tiba jatuh, dan dataran senja tenggelam sejauh puluhan ribu mil, menginjak-injak orang suci perang dan ahli pedang yang tak terhitung jumlahnya sampai mati. Segera, lutut kaki ini bengkok, tiba-tiba memantul, dan menghilang. Dewa Iblis, datang lagi. Ternyata Dewa Kemarahan yang baru saja mendarat dengan satu kaki, bagaimanapun juga dia bukan dewa utama, dan dia berani melawan Dewa Iblis karena dia memiliki tubuh dewa. Dewa sejati bertempur di langit, dan para dewa bertempur di dataran senja. Langit dan manusia semuanya marah, dan hukum senja menjadi semakin intens, dan nafas senja beriak di tubuh. Tur Pedang Taiksu. Ye Chen menggunakan Sword Tur Taiksu berulang kali. Pada awalnya, Ye Chen bukanlah lawan dari Master Pedang Iblis 6 dalam 1, tidak peduli seberapa tajam cahaya pedang itu, dia akan dikirim terbang oleh Master Pedang Iblis dengan satu serangan. Tanda tanya. Panjang. Angin. Jaring sastra telah turun ratusan kali, permainan pedang Ye Chen Taiksu semakin sempurna. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa dia bisa memahami dan menyempurnakan Jian Yu Taiksu begitu cepat. Apakah itu karena dia telah memahami semua dewa ilmu pedang junior Master Pedang Wu dan Master Pedang Wuxin telah memahami semua keterampilan pedang dasar dan keterampilan pedang menengah sejak lama. Saya tidak melihat mereka menguasai permainan pedang Taiksu dalam waktu singkat. Mungkin pemahamanku juga unik di surga ini. Ye Chen secara alami tahu bahwa keuntungan terbesarnya adalah pengertian. Jam lemah. Bakat kultivasi Ye Chen tidak terlalu luar biasa, tetapi pemahamannya sangat tinggi, dan dia dapat dengan mudah mengolah kungfu ke tingkat tertinggi. Ketika tingkat kungfu tinggi, kecepatan kultivasi secara alami akan meningkat, sehingga tampaknya kultivasi bakat tidak terlalu menonjol, tetapi lebih baik daripada orang dengan bakat kultivasi yang sangat baik berlatih dengan cepat. Ye Chen bisa sampai ke tempatnya sekarang, semua berkat pengertiannya. Tanpa pemahaman yang menentang surga, dia jauh lebih rendah dari Dugu Jue. Mungkin bertahun-tahun yang lalu, dia meninggal karena usia tua di benua roh sejati, dan dia bahkan tidak akan pernah berpikir untuk keluar untuk melihat-lihat. Dang 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 dang. Setelah ribuan pukulan, Ye Chen nyaris tidak memblokir serangan dari Master Pedang Iblis. Ini bukan sepenuhnya karena Jian Yu Taiksu, tetapi juga karena Jian Xin Zongheng. Jian Xin vertikal dan horizontal dapat meningkatkan kekuatan keterampilan ilahi apapun, dan Jian Yu Taiksu juga ada di antaranya. Jian Yu Taiksu adalah keterampilan dewa pedang tingkat lanjut kedua, dan kekuatannya sudah cukup menakutkan. Setelah peningkatan Jian Xin secara vertikal dan horizontal, kekuatannya terus meningkat. Tidaklah berlebihan untuk dapat memblokir Sein Pedang Iblis yang hampir setengah dewa. Mustahil. Demon Sword Sein meningkatkan serangannya, dan kekuatan ilahi yang menakutkan mendistorsi dan mengguncang ruang dan waktu. Dia berpikir bahwa selain dewa sejati dan Sein Iblis skala naga yang juga memiliki kekuatan dewa semu, tidak ada yang harus menjadi lawannya, tetapi Ye Chen mampu memblokirnya, dan kekuatan orang ini telah meroket begitu cepat, sulit dipercaya. Dalam waktu singkat, dia benar-benar memahami dua keterampilan kendo tingkat tinggi, yang membuat orang mati. Untungnya, hal-hal berjalan dengan baik dengan Dragon Scale Demon Sein, dan Master Pedang satu-satunya yang berhati itu dikalahkan sepenuhnya. Dalam hal keterampilan ilahi, Master Pedang satu-satunya hati tidak kalah dengan Ye Chen. Dalam hal kekuatan ilahi, Master Pedang satu-satunya hati jauh lebih buruk daripada Ye Chen. Apa yang Ye Chen pahami adalah niat pedang yang kacau dan niat pedang yang gelap. Apa yang Ye Chen pahami adalah 4 niat pedang tertinggi, dan hanya niat pedang yang kacau itu kurang dari yang kacau. Niat pedang ini semua tentang niat, apa yang hilang adalah niat pedang tertinggi Ye Chen. Weixin Sword Sein, aku tidak menyangka bahwa gelarmu sebagai Sword Sein nomor 1 dari Sword God Palace akan benar-benar berpindah tangan, tapi tidak masalah, setelah membunuhmu, aku akan membunuhnya bersama dengan Demon Sword Sein. Situasi di pihak iblis pedang suci juga dilihat oleh iblis-iblis skala naga. Kekuatan Ye Chen mengejutkan iblis-iblis skala naga. Ahli pedang satu-satunya yang berhati cukup kuat. Orang ini bahkan lebih kuat daripada Master Pedang yang berhati tunggal. Istana Dewa Pedang benar-benar sekelompok pelaku kejahatan, tetapi mulai sekarang,
tidak akan ada lagi Istana Dewa Pedang, dan Istana Dewa Iblis mereka akan mendominasi langit. Itu hanya nama palsu, aku tidak peduli lagi. Sambil menahan serangan dari Saint Iblis Skala Naga, Master Pedang Weixin dengan enggan berbicara. Tidak peduli apakah kamu peduli atau tidak, mati. Orang suci Iblis Skala Naga yang berubah menjadi orang suci perang garis darah sedikit lebih kuat daripada orang suci pedang iblis yang diubah menjadi orang suci perang garis darah. Orang suci pedang iblis pandai dalam cara pedang, tetapi Dewa Iblis tidak pandai dalam cara pedang. Dia menggunakan cara pedang untuk mendominasi pertempuran Bloodline War Saint. Metodenya agak tidak konsisten, tidak selengkap yang dilakukan oleh Dragon Scale Demon Sage. Dengan pukulan, ruang dan waktu hancur. Hanya Xin Jiansheng yang mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari belenggu ruang dan waktu yang hancur. Auranya menjadi semakin lemah. Jelas bahwa setelah periode pertempuran yang lama, jiwa seni bela diri terluka parah. Weixin Sword Saint, ku dengar Istana Dewa Pedangmu memiliki 3 keterampilan pedang tingkat tinggi. Kamu telah memahami yang pertama dan yang kedua. Mungkin kamu bisa membunuhku jika kamu memahami yang ketiga. Mengapa kamu tidak keluar dan mencoba dia? Dia tidak bisa membunuh Weixin Sword Master untuk sementara waktu. Dragon Scale Demon Sage bercanda, dia tidak mengira Weixin Sword Master bisa memahami ilmu pedang tingkat tinggi ketiga. Menurut legenda, jika seseorang dapat memahami keterampilan ilahi tingkat lanjut kedua, seseorang mungkin menjadi dewa sejati. Keterampilan kendo ilahi tingkat lanjut ketiga dari Istana Dewa Pedang harus serupa, dan seseorang dapat menjadi dewa sejati setelah memahaminya. Karena kamu ingin mencoba, aku akan membantumu. Master Pedang Weixin tiba-tiba mendarat di tanah dengan tangan di belakang, dengan sikap tenang. Bercanda, masih terlalu dini bagimu untuk membodohiku. Sage Iblis Skala Naga mencibir dan bergegas mendekat. Pedang Dao sendirian berdaulat. Secara mengesankan, aura yang mencengangkan meletus, berpusat pada Master Pedang Weixin, dalam jarak ratusan mil, hukum senja mundur, dan kemudian, pola seperti pedang menyebar, menutupi langit dan menutupi bumi, kemanapun ia pergi. Udara seperti pedang, rumput dan pohon sebagai pedang, suara sebagai pedang, vitalitas sebagai pedang, dalam jarak ratusan mil, semuanya bisa menjadi pedang, bahkan ruang dan waktu diubah menjadi pedang. Inti dari supremasi kendo keterampilan ilahi kendo tingkat lanjut ketiga adalah memadatkan hukum kendo dan mengganti hukum kekacauan dengan hukum kendo. Menggantikan hukum senja, itu sama dengan ruang di mana ia berada. Beralih ke medan rumah Anda sendiri. Alasan mengapa Dewa Utama kuat justru karena hukum Dewa Utama cukup kuat untuk membuat hukum kekacauan menghindar, seperti hukum sihir Dewa Iblis, hukum abadi Dewa-Dewa Utama abadi, hukum kehancuran Dewa Utama, sebagai Dewa Pedang Dewa Utama. Itu adalah hukum pedang. Tidak banyak hukum pedang yang dapat dipadatkan oleh penguasa pedang, jauh lebih rendah dari hukum pedang Dewa Pedang, tetapi bagaimanapun juga, itu bukanlah sesuatu yang naga skala setan dapat bersaing dengan. Ratusan mil di sekelilingnya dipenuhi dengan hukum ilmu pedang, dan Master Pedang yang berhati tunggal menikam Santo Iblis bersisik naga dengan pedangnya. Apa? Sage Iblis Skala Naga menjerit. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan keterampilan sihir, bahkan hukum. Satu-satunya hal yang dapat dia gunakan adalah kekuatan ilahi, dan itu hanya bagian dari kekuatan ilahi, kekuatan yang tidak lengkap. Di bawah selubung hukum ilmu pedang, kehendak iblis dalam kekuatan ilahi dilarang. Hanya kekuatan yang tidak melanggar hukum pedang yang bisa eksis. Mengejutkan dunia dengan satu keterampilan, penampilan Master Pedang membuat Master Pedang satu-satunya yang berhati menjadi Master Pedang nomor 1 di Istana Dewa Pedang lagi, dan Santo Iblis Skala Naga tiba-tiba menjadi ikan di talenan, siap untuk dibunuh atau dipotong. Klik, tetapi pada saat ini, pola pedang di kehampaan pecah tanpa alasan, seperti bola kempis, hukum pedang tiba-tiba runtuh, dan kekuatan Santo Iblis berskala naga tidak dapat lagi ditahan, dan satu-satunya yang berhati Master Pedang menusuk keluar, pedangnya bahkan tidak menembus pertahanan Dragon Scale Demon Sage, itu terpental, dan bunga api ditembakkan. Seteguk besar darah dimuntahkan, dan seluruh tubuh Master Pedang Weixin menjadi tua, dengan kerutan muncul di wajahnya. Dominan pedang dia hanya memiliki pemahaman yang dangkal, dan 9 dari 10 kali dia tidak dapat menggunakannya. Kali ini dia beruntung, dan dia menggunakan semuanya sekaligus. Sayangnya, waktu pemeliharaan terlalu singkat untuk membunuh naga Scale Demon Saint. Selain itu, harga latihan Sword Dominance juga sangat tinggi. Dalam waktu singkat ini, untuk mempertahankan hukum Sword Dao, 9 dari 10 kekuatan ilahi dan roh primordial seni bela diri diambil pergi, yang berarti umurnya juga diambil 9 dari 10 diambil, begitu banyak sumber diambil dalam waktu sesingkat itu, kerusakannya mengerikan, dan tanpa bantuan dewa sejati, itu akan terjadi, tidak dapat pulih dalam kehidupan ini.
Jika Anda tidak menjadi dewa sejati, bahkan jika Anda memahami dominasi pedang, Anda tidak dapat melakukannya beberapa kali. Ini adalah kognisi dari master pedang yang ideal, dan Anda harus memiliki kekuatan ilahi yang cukup kuat untuk melakukan itu. Hahaha, hahaha. Sage iblis skala naga tertawa, dan dia hampir mati, di bawah keterampilan kendo tingkat lanjut ketiga yang mengerikan ini, tetapi sayang sekali nasib ada di sisinya dan meninggalkan pihak lain. Weixin Swordshein, apa lagi yang harus kamu katakan sekarang, bahkan takdir telah meninggalkanmu. Jadi, kamu mati untukku. Mengambil keuntungan dari penyakitmu yang membunuhmu, dan menyadari bahwa Master Pedang Weixin berada dalam kondisi lemah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Saint Iblis Skala Naga meluncurkan serangannya yang paling kuat, meledakkan ruang dan waktu dengan satu pukulan. Kapan? Sebuah pedang memblokir serangan dari Dragon Scale Demon Saint. Pedang ini bukan milik Master Pedang, tapi milik Ye Chen. Ahli pedang satu-satunya hati tidak dapat dibunuh. Ini adalah firasat Ye Chen. Dia memiliki perasaan bahwa sekali ahli pedang yang berhati tunggal mati, para dewa-dewa pedang benar-benar tidak berdaya. Dia tidak tahu dari mana perasaan ini berasal. Setelah semua, master pedang yang berhati tunggal bahkan jika dia tidak mati, dia hanyalah seorang master pedang, setengah dewa, dan pertempuran para dewa sejatilah yang benar-benar menentukan nasib semua orang. Aku akan menunjukkan dominance of the sword, dan kamu membunuh mereka berdua. Suara master pedang Weixin mencapai telinga Ye Chen. Kamu suka ini? Ye Chen ragu-ragu sedikit, dan jika master pedang satu-satunya yang menggunakan dominance of swordsmanship lagi, dia pasti akan mati. Aku tidak bisa dibunuh, aku hanya bisa mati dengan menggunakan dominasi pedang. Mungkin, ini untukmu untuk memahami dominasi pedang. Aku yakin kamu sudah tahu bahwa ada hubungan yang dalam di antara kita. Semuanya memiliki sebab dan pasti ada akibat, aku ingin tahu di mana penyebab kita. Master pedang Weixin tersenyum ringan, pada saat ini, dia tidak memiliki penyesalan tentang kematian, tetapi merasa lega. Demon Swordshein dan Dragon Scale Demon Saint bertemu bersama, dan mereka berencana untuk bergabung untuk membunuh Ye Chen. Adapun ideal Swordshein, dia sudah tidak berguna di mata mereka. Namun, ketika orang cacat menyerahkan nyawanya, keajaiban terjadi dari waktu ke waktu. Dominasi pedang. Teriakan rendah terdengar, dan pola pedang menyebar dari tubuh Weixin Swordshein. Dalam sekejap mata, pola pedang telah menyebar sejauh ratusan mil, meliputi Demon Swordshein dan Dragon Scale Demon Saint. Huff. Tidak ada gunanya, kamu hanya menggores permukaannya, dan gerakan ini akan segera runtuh. Saint Iblis Skala Naga tidak khawatir atau panik. Itu belum tentu demikian. Sosok Master Pedang Weixin menjadi ilusi, seolah-olah pola pedang dibangun dari daging dan darahnya. Pada akhirnya, sosok Master Pedang Weixin hampir tidak terdeteksi, dan bahkan nafas kehidupan hampir menghilang, digantikan oleh hukum ilmu pedang yang luar biasa. Dengan mengorbankan nyawanya, Master Pedang Weixin berhasil menunjukkan dominasi ilmu pedang. Aku mengerti, itu sebabnya. Dalam kehampaan, suara Master Pedang Weixin keluar dan terus bergema. Apa yang dia mengerti? Ekspresi Ye Chen serius, Master Pedang hanya tahu jawabannya dengan mengorbankan nyawanya, tapi dia masih dalam kegelapan. Bunuh mereka dulu. Tidak peduli apa, Ye Chen tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan yang diciptakan oleh Master Pedang Idealis dengan mengorbankan nyawanya dalam sekejap. Ye Chen menyerbu ke arah Santo Iblis berskala naga dan Master Pedang Iblis. Tidak, kekuatan keduanya ditahan berkali-kali, tidak peduli bagaimana Ye Chen adalah lawannya, dia dicekik langsung untuk membunuh jiwa seni bela diri, dan jiwanya tersebar, dan dia tidak bisa mati lagi. Setelah membunuh mereka berdua, dominan pedang masih belum menghilang. Hukum pedang mencakup ratusan mil. Ketika beberapa ahli pedang yang menerobos menemukan tempat ini, kekuatan mereka meningkat tajam, dan kekuatan musuh melemah tajam. Tiba-tiba, dalam kehampaan, dua pedang hantu menembak Ye Chen. Itu adalah jiwa pedang. Jiwa pedang hitam, jiwa pedang abu-abu. Kedua jiwa pedang ini tampaknya memiliki kesadaran, dan menembak langsung ke lautan jiwa Ye Chen, sehingga Ye Chen tidak punya waktu untuk bereaksi. Apakah itu jiwa pedang gelap dan jiwa pedang kacau dari Master Pedang yang ideal? Ye Chen memiliki keraguan di dalam hatinya, dan dengan cepat melihat ke dalam, melihat lautan jiwa. Di lautan jiwa, ombaknya bergejolak, dan jiwa dari 5 pedang besar bergema satu sama lain. Jiwa pedang adalah kehendak seorang pendekar pedang, dan kehendak itu tidak dapat dicabut. Apa yang menjadi milik orang lain selalu menjadi milik orang lain dan tidak dapat menjadi miliknya. Ye Chen tidak tahu mengapa jiwa pedang dari Master Pedang yang ideal akan menabrak dirinya sendiri lautan jiwa, yang sangat tidak bisa dipercaya ya, mungkinkah jiwa pedang dari Master Pedang Idealis bisa menjadi miliknya?
Sebuah pikiran melintas, dan Ye Chen terkejut, jiwa pedang dari Master Pedang yang berhati tunggal benar-benar perlahan terhubung dengan lautan jiwanya sendiri. Yang pertama adalah jiwa pedang kegelapan. Jiwa pedang gelap Ye Chen berada di akhir tahap ke-9. Pada saat ini, jiwa pedang gelap dari tahap ke-9 menyerap jiwa pedang gelap dari Master Pedang Idealis. Setelah beberapa saat, jiwa pedang gelap Ye Chen sempurna, dan jiwa pedang gelap dari Master Pedang Idealis menghilang. Diikuti oleh jiwa pedang yang kacau, tidak ada jiwa pedang yang kacau di lautan jiwa Ye Chen. Pertama-tama jejak niat pedang yang kacau lahir, dan kemudian niat pedang yang kacau menyerap niat pedang dari jiwa pedang yang kacau, dan secara bertahap terbentuk, berubah menjadi jiwa pedang kacau orde pertama, orde kedua, orde ketiga, orde keempat. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, jiwa pedang kacau kelima dari jiwa pedang tertinggi muncul di lautan jiwa Ye Chen, dan jiwa pedang kacau dari Master Pedang Idealis benar-benar hilang. Memiliki 5 jiwa pedang tertinggi pada saat yang sama, dan semuanya sempurna. Ye Chen merasa seperti sedang bermimpi. Siapa Master Pedang yang ideal? Siapa aku? Tidak peduli seberapa kuat keinginan Ye Chen, dia bingung saat ini. Dia dapat yakin bahwa dia dan Master Pedang Weixin belum pernah bertemu sebelumnya, dan mereka tidak pernah terlibat dalam apapun. Dalam hal sebab dan akibat, tidak ada cara untuk membicarakan mereka berdua. Tidak mungkin bagi keduanya dari mereka untuk memiliki sebab dan akibat dalam kehidupan ini. Hidup ini, sebab dan akibat. Tiba-tiba, Ye Chen memikirkan sesuatu, dia memikirkan perjalanan jiwanya sendiri, mungkinkah perjalanan jiwanya menyebabkan sesuatu terjadi. Di atas langit dataran senja, para dewa sejati berjuang keras, dan bintang-bintang bersinar terang. Saya tidak tahu apakah itu ilusi. Seseorang menemukan bahwa langit tampak terkoyak, dan kemudian sebuah jari menekannya bahwa ini adalah jari yang sangat besar. Jari adalah jari dewa yang sebenarnya. Arah di mana jari-jari ditekan bukanlah tempat lain, tetapi arah di mana pedang dominan diselimuti. Tulhu, kamu sangat tidak tahu malu. Teriakan marah datang dari luar langit. Dewa Iblis dan Dewa Pedang pada awalnya berimbang, dan Dewa-Dewa Pedang bahkan sedikit lebih kuat, tetapi Dewa Pedang Dewa Utama tidak ada di sana, dan Dewa Pedang sejati hilang di awal, yang menyebabkan Dewa Iblis menjadi hebat. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, dia ingin membunuh Ye Chen. Dia merasa bahwa Ye Chen memiliki kesempatan untuk menjadi dewa sejati. Dewa jahat adalah salah satu dewa sejati teratas dalam sistem Dewa Iblis. Bahkan jari bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh setengah dewa. Bahkan dewa semu akan mudah dihancurkan sampai mati, tidak berbeda dengan menghancurkan semut. Jari besar itu seperti guntur, dan itu jatuh di atas kepala Ye Chen dalam sekejap mata. Itu tergores, dan ilmu pedang muncul retakan, dan hukum ilmu pedang mulai kacau. Tidak mungkin untuk Adewa nyata untuk menyerang. Saat berikutnya, hukum pedang itu pecah, dan penguasa pedang itu roboh. Melihat bahwa Ye Chen dan beberapa master pedang pamungkas akan dihancurkan sampai mati, sebuah pedang muncul entah dari mana dan menekan jarinya. Aku bilang kenapa Excalibur memilihku. Ternyata itu hanya melewati tanganku dan diserahkan ke master pedang King Lian. Pedang ini terbang keluar dari cincin roh penyimpanan Wu Jiansheng. Itu adalah pedang asli dengan kekuatan semi-dewa. Sebelum pertempuran pamungkas para dewa, pedang ini memilih Wu Jiansheng, membuat Wu Jiansheng sangat bahagia, berpikir bahwa Excalibur memilihnya, tapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa mengeluarkan Excalibur dari cincin roh penyimpan apapun yang terjadi. Baru sekarang dia tahu bahwa Excalibur tidak memilihnya, tapi dia memilih Ye Chen, atau dengan kata lain, dia memilih yang terakhir, orang. Cepat dan pegang aku. Excalibur memiliki roh, dan mengirimkan suaranya ke Ye Chen. Meskipun kekuatan Excalibur hanya setingkat setengah dewa, itu sangat sulit. Dewa sejati tidak dapat menghancurkannya dengan pukulan penuh. Hanya dewa utama yang dapat menghancurkannya. Saya menahannya, tetapi saya lemah dalam tindak lanjut, dan untuk sementara menekan jari saya, yang tidak berarti saya dapat menahannya sepanjang waktu, jadi saya dengan cepat mengirimkan suaranya. Excalibur. Ye Chen sadar, dengan cepat menggenggam Excalibur, dan kekuatan ilahi yang luas dan tak tertandingi mengalir ke dalam Excalibur. Mendesah. Excalibur meledak dengan cahaya pedang yang mencengangkan, hampir tidak menyentuh jarinya. Ye Chen sendiri tidak tahu seberapa kuat kekuatan ilahi Ye Chen saat ini. Setelah menggabungkan niat pedang gelap yang sempurna dan niat pedang kekacauan yang sempurna, kekuatan ilahi Ye Chen terus meningkat. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu lebih dari 1000 kali lebih kuat. Chen memiliki perasaan bahwa kekuatan ilahi tampaknya lebih kuat dari dewa yang sebenarnya, tetapi dia belum menjadi dewa yang sebenarnya. Apa? Dewa jahat tidak menghancurkan Ye Chen sampai mati dengan satu jari.
Dia sedikit terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya, dia hanya memukul dengan santai dan bahkan tidak menggunakan keterampilan magisnya, tetapi dia adalah kejahatan, dewa, salah satu dewa sejati di bawah dewa utama. Mati. Kekuatan ilahi bergemuruh, dan kekuatan jari yang ditekan oleh dewa jahat meningkat dengan liar, dengan sekali klik, tanah di bawah kaki Ye Chen runtuh, dan jejak api dihasilkan di antara jari dan pedang. Aku tidak tahan lagi. Ye Chen memegang pedang dewa di kedua tangan dan mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan jari-jarinya ke bawah. Meski begitu, dia masih bisa mendengar tubuh runtuh dan suara roh primordial seni bela diri sedang aus. Untungnya, dia punya mengintegrasikan kekuatan ilahi dari 5 niat pedang tertinggi dengan sikap semakin frustrasi dan berani. Dengan peningkatan kekuatan jari dewa jahat, kekuatan ilahi menjadi lebih murni dan luas. Jika Ye Chen adalah gunung berapi, dewa kekuatan adalah magma yang akan meletus dari gunung berapi, dan jari dewa jahat adalah sepotong batu besar menghalangi kawah dan mencegah magma meletus. Tetapi ketika kekuatan magma meletus sampai batas tertentu, tidak seseorang dapat menghentikannya. Aku tidak percaya lagi. Menjauhkan jarinya, dewa jahat itu mengepalkan tinjunya dan meninjunya. Tinju ini adalah keterampilan ilahi, mengandung kekuatan ilahi dari dewa jahat, dan juga mengandung hukum ilahi dari dewa jahat. Ledakan. Dataran senja bergetar, dan tempat Ye Chen tenggelam langsung, tenggelam ke kedalaman tanah, sekilas sulit untuk mengetahui seberapa dalam itu. Dalam kehampaan yang gelap, Ye Chen terus tenggelam, dan pukulan penuh dewa jahat tampaknya menghancurkan kesadarannya. Terus tenggelam, terus mengambang. Waktu terasa berlalu ribuan tahun, atau keabadian. Siapa aku? Fragmen memori melintas satu demi satu, dan kesadaran Ye Chen berfluktuasi. Fluktuasi menjadi semakin intens, Ye Chen berjuang untuk keluar dari tempat ini, tapi sayangnya dia bahkan tidak bisa merasakan tubuhnya sendiri. Akhirnya, Ye Chen ingat siapa dia. Saat dia ingat siapa dia, Ye Chen melihat tubuhnya, luasnya surga, dan kekacauan. Di dalam tubuh, roh primordial seni bela diri dan kekuatan ilahi mulai bergabung, dan persepsi Ye Chen meningkat tanpa batas. Tidak pernah pada saat ini, dia memahami dunia ini dengan baik, kekacauan ini, dan perasaan mengendalikan dunia memenuhi hatinya. Aku Ye Chen, aku adalah aku. Dalam kegelapan dan ketiadaan, seberkas cahaya lahir, dan sinar cahaya ini menjadi semakin makmur, dan akhirnya berubah menjadi matahari yang besar dan tak tertandingi, memancarkan cahaya abadi. Nafas ini, di atas langit dataran senja, dewa sejati dari dewa iblis dan dewa pedang melihat ke bawah dengan heran. Di dalam lubang yang dalam, sekelompok sinar cahaya yang menyilaukan meletus, dan aura yang luas membuat hukum senja mundur dari dataran senja. Ini adalah aura dewa sejati. Tidak, itu jauh melampaui aura dewa sejati. Saya hanya merasakannya di tubuh saya, tetapi membandingkannya dengan hati-hati, masih ada beberapa perbedaan. Nafas ini penuh dengan agresivitas, dan tidak inklusif seperti dewa kekacauan. Itu adalah kekuatan kekacauan, kekuatan ilmu pedang kekacauan. Dewa sejati dari Departemen Dewa Pedang Dewa menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Mereka dapat yakin bahwa ini adalah kekuatan pedang kekacauan Dao, karena sangat mirip dengan kekuatan dewa kekacauan dari dewa kekacauan. Kekuatan ilahi kekacauan dari dewa kekacauan termasuk kehendak abadi, kehendak kehancuran, kehendak cahaya, kehendak kegelapan, dan kehendak kekacauan. Kekuatan ilahi Ye Chen mengandung 5 niat pedang tertinggi, yang sama dalam hal atribut, dan lebih agresif daripada dewa kekacauan, kekuatan kekacauan. Terbang dari lubang yang dalam, Ye Chen terbang langsung ke kehampaan di atas dataran senja, di mana medan perang para dewa sejati. Para dewa tidak dapat terbang, dan ada ruang dan waktu yang tak terbatas di antaranya. Tubuh Ye Chen saat ini sangat besar, dan roh primordial seni bela diri dan kekuatan ilahi menyatu bersama. Ye Chen menerobos alam dewa, secara resmi menjadi dewa sejati, memiliki tubuh dewa, dan merupakan pedang yang kacau balau tubuh ilahi. Hukum Tuhan. Sebuah pikiran melintas di benak Ye Chen, dan hukum 5 elemen Ye Chen mulai bergabung, menyatu menjadi hukum Tuhan, dan hanya hukum pelengkap yang dapat digabungkan menjadi hukum Tuhan. Tulhu, kesopanan adalah timbal balik, kamu juga menerima kepindahanku. Menghadapi dewa jahat, Ye Chen baru saja memukulnya. Cahaya menyilaukan melintas, dan sebagian besar tubuh besar dewa jahat itu langsung menguap, dan separuh sisanya jatuh ke dataran senja, menghancurkan dataran senja menjadi lubang besar. Aku ingin mencoba melihat seberapa kuat kekuatan kekacauan itu. Lagi pula, Dewa Iblis adalah dewa utama, dan dia tidak takut dengan kekuatan tempur Ye Chen. Hukum cara sihir meluas, dan Dewa Iblis itu cocok dan bergegas menuju Ye Chen. Tur pedang Taiksu berubah menjadi cahaya pedang yang kacau. Ye Chen menghadapi Dewa Iblis.
Membuat suara. Ye Chen dipukul balik. Dengan perlindungan hukum sihir, begitu Ye Chen memasuki jangkauan yang dicakup oleh hukum sihir, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang, alasan mengapa Dewa Utama tidak bisa dibunuh justru karena ini. Saya mengerti. Ye Chen mengerti bahwa dia tidak bisa membunuh Dewa Iblis, tapi dia bisa menyegel Dewa Iblis. Jalan pedang adalah satu-satunya. Dengan kekuatan pedang yang kacau sebagai asalnya, Ye Chen memadatkan hukum pedang yang tak terbatas, dan master pedang yang diringkas oleh master pedang idealis bahkan tidak sepersejuta dari milik Ye Chen. Hukum ilmu pedang berbentuk bola, menyegel Dewa Iblis di dalamnya. Selama kekuatan ilmu pedang Chaos tetap ada, segel ini tidak dapat dicabut, bahkan jika dewa-dewa kekacauan datang sendiri, itu tidak akan membantu. Pergilah. Dengan menekan telapak tangan, bola itu dibuang ke dalam kekacauan. Melarikan diri. Melihat semua dewa utama disegel, dewa sejati yang tersisa dari Dewa Iblis melarikan diri satu persatu sayangnya. Tidak peduli seberapa cepat mereka melarikan diri, mereka tidak dapat berlari secepat hukum pedang Ye Chen. Engah. Satu demi satu, dewa sejati dari dewa dan Dewa Iblis jatuh, dan tubuh mereka jatuh di dataran senja. Pada hari ini, jumlah dewa sejati yang mati di dataran senja belum pernah terjadi sebelumnya, dan dataran senja seakan menjadi senja dewa sejati, penuh dengan atmosfer yang tidak menyenangkan. Selamat datang di Tuhan Mahadewa. Semua dewa sejati dari garis Dewa Pedang membungkuk kepada Ye Chen. Jika Dewa Pedang tidak ada di sini, Ye Chen akan menjadi dewa utama yang baru, dan dia akan menjadi Dewa Pedang Kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang statusnya tidak di bawah Dewa Utama Kekacauan. Dewa Pedang telah pergi jauh, kalian semua kembali, aku harus menyambut tamu. Ye Chen berkata dengan ringan. Lalu di bawah sana, dewa sejati menunjuk ke pertempuran di dataran senja. Ini juga tempur, jangan khawatir tentang mereka. Tidak ada dewa sejati dalam sistem Dewa Iblis, dan pertempuran para dewa di dataran senja secara alami telah menjadi ujian, para dewa sejati berada jauh di atas mereka dan tidak akan peduli dengan hal-hal sepele ini. Setelah dewa sejati pergi, Ye Chen melihat ke dalam kehampaan, dewa-dewa kekacauan, karena dia ada di sini, mengapa kamu tidak muncul dan melihatnya? Dewa Pedang Kekacauan, seorang lelaki tua berjalan keluar dari kehampaan, itu adalah Dewa Kekacauan. Melihat Ye Chen, Dewa Kekacauan berkata dengan emosi kadang-kadang, hal itu tidak dapat dihindari. Karena kamu telah menjadi Dewa Pedang Kekacauan dan statusmu tidak kalah denganku, aku harap kamu dapat mempertahankan ketertiban kekacauan dan jangan tidak sembarangan menghancurkannya. Kekuatan Ye Chen saat ini tidak dapat diduga. Meskipun dia dapat menggunakan hukum kekacauan yang ada di mana-mana, dia tidak dapat menahan lawan sama sekali, dan dia bahkan tidak dapat menyegel lawan. Hukum kekacauan bukanlah miliknya, itu adalah kekacauan, dan hukum pedang lawan, cukup untuk membuat hukum kekacauan mundur, tetapi jangkauannya tidak sebesar hukum kekacauan. Kamu bisa mencegahku menjadi Chaos Sword God, kata Ye Chen. Dewa kekacauan menggelengkan kepalanya, di dataran senja, aku tidak bisa menghentikanmu. Hukum senja adalah akhir dari hukum kekacauan. Setelah hukum senja terkontaminasi, dewa-dewa juga tidak akan diketahui. Tapi itu sesuai dengan tagihan. Saya mengerti. Ye Chen mengerti, tidak heran dataran senja akan menjadi tempat pertempuran dewa terakhir. Di sini, dewa sejati tidak akan campur tangan secara paksa, itu hanya akan membuat dirinya tidak diketahui. Hukum senja adalah akhir dari hukum kekacauan karena kekacauan pun ada akhirnya, dewa sejati juga memiliki masa akhir bagi dewa sejati, selama dia tidak jatuh, semuanya memiliki peluang untuk kembali. Aku bisa melihat bahwa kamu tidak mau kesepian, mungkin aku terlalu khawatir. Dewa-dewa kekacauan tersenyum, dan Dewa Pedang menerobos kekacauan dan tidak pernah kembali, Dewa Pedang kekacauan di depannya mungkin akan mengikuti jalan ini. Mungkin, Ye Chen melihat kekacauan di luar surga, di ujung paling jauh, Ye Chen sepertinya melihat sesuatu, tetapi juga sepertinya tidak melihat apa-apa. Dewa kekacauan pergi, Ye Chen mengulurkan tangannya, dan Su Jing dan Murong Qingcheng terbang. Ye Chen, apakah kamu sudah menjadi Chaos Sword God? Su Jing ragu-ragu. Bagus. Ye Chen tersenyum santai. Lalu ibuku, Ibu Su Jing masih berada di neraka alam semesta Xuan Huang, dewa sejati biasa tidak dapat melanggar hukum kekacauan dan pergi ke alam semesta Xuan Huang, tetapi Ye Chen adalah Dewa Pedang Kekacauan. Seberapa sulit? Dengan lambaian tangan kanan Ye Chen, hukum ilmu pedang menyebar tanpa batas, dan segera menyebar ke alam semesta Xuan Huang. Di neraka, hantu teratai merah ditarik keluar. Awalnya, hantu teratai merah sedikit bingung, tetapi sebagai waktu berlalu, teratai merah pada saat yang sama, di neraka, ayah Su Jing, Jin Zizun,
yang sekarang menjadi Raja Hantu, juga disusun, serta orang tua Ye Chen, adik Ye Chen, murid, dan putra Murong Qingcheng orang tua, dan beberapa orang yang akrab, ini adalah orang mati, dan sekarang Ye Chen adalah Dewa Pedang Kekacauan, mereka semua telah dibangkitkan. Ye Chen dapat melakukan kebangkitan dewa dan di bawahnya. Premisnya adalah orang-orang ini tidak pernah meninggalkan alam semesta, karena hanya ada neraka di alam semesta. Di tempat tanpa neraka, kematian adalah kematian, dan tidak ada cara untuk bangkit kembali. Gemuruh. Dalam kehampaan, hukum kekacauan menyelimuti dari segala arah, adalah melanggar hukum kekacauan untuk mencoba memotong jalur hukum ilmu pedang dan membangkitkan orang mati. Menyebarkan. Dengan lambaian tangan kirinya, Ye Chen menghancurkan hukum kekacauan karena dia memilih untuk bangkit kembali. Ye Chen secara alami tidak akan berkompromi. Dewa Pedang Kekacauan ini, merasakan gerakan itu, Dewa Kekacauan tersenyum kecut. Untungnya, hanya sejumlah kecil orang yang dibangkitkan. Jika Ye Chen benar-benar ingin membangkitkan banyak orang, gerakannya akan terlalu besar, dan sebab akibat akan terlalu besar, jadi dia harus campur tangan. Orang mati, yang umurnya habis, akan segera mati bahkan jika dia dihidupkan kembali. Untuk alasan ini, Ye Chen membuka ruang Dewa Utama dengan kekuatan pedang kacau dan hukum pedang. Di ruang Dewa Utama, tidak terganggu oleh siklus hidup dan mati, secara alami tidak ada artinya, tetapi tinggal di ruang Dewa Utama, tidak ada kemungkinan kemajuan, karena tempat ini terisolasi dari luar, sekali Anda keluar, Anda masih akan mati. Tapi bagi Ye Chen, cukup sudah, tidak ada hal yang sempurna di dunia ini, dia hanya bisa berusaha sesempurna mungkin. Perang para dewa telah berakhir selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan surga sekali lagi kembali damai. Di atas langit, ada 6 matahari, 2 di antaranya tinggi di atas. Ada meja batu di depannya, dan di atas meja batu itu ada permainan catur, bidak catur hitam putih itu sepertinya memiliki spiritualitas, dan mereka bergerak sendiri, membunuh mereka seperti orang gila, tetapi Ye Chen sudah berkeliaran, terlalu jauh, dan pikirannya tidak tertuju pada bidak catur. Setelah menjadi Dewa Pedang Kekacauan, Ye Chen tahu tentang kehidupannya dulu dan sekarang. Alasan mengapa dia memiliki pemahaman yang menantang surga bukan karena perpaduan jiwa, tetapi karena perjalanan jiwa, dia dipukul oleh Dewa Pedang dengan cahaya aneh ke dalam jiwanya. Saat itulah Master Pedang satu-satunya hati pertama kali memasuki surga. Ye Chen tidak tahu apa cahaya aneh itu. Itu seharusnya menjadi hal yang aneh dalam kekacauan. Cahaya aneh semacam ini awalnya dibagi menjadi 2 bagian oleh Dewa Pedang, satu diberikan untuk diriku sendiri, dan satu diberikan kepada Master Pedang. Ketika keduanya bertemu, hanya satu dari mereka yang bisa bertahan, oleh karena itu, semuanya diatur oleh Dewa Pedang. Dewa Pedang, aku tidak tahu di mana kamu berada. Menarik pikirannya, Ye Chen bangkit dan pergi. Di kejauhan, 2 anak sedang bermain. Ketika mereka melihat Ye Chen, mereka terbang mendekat. Tamat. Akhir dari kesaksian ini. Itu diunggah pada tanggal 12 Agustus tahun 2011 dan berakhir pada tanggal 29 November tahun 2014. Itu berlangsung selama 3 tahun, 3 bulan dan 17 hari, dan Kendo Dominance berakhir. Saya masih ingat ketika saya pertama kali menulis Sword Domination, Taiksu memang seorang pemula, tidak ada garis besar, 20.000 kata disimpan, dan saya baru mengunggahnya, saat itu saya tidak memiliki konsep jutaan kata, atau arah plot. Konsep dasarnya adalah apa yang Anda tulis. Pada saat itu, Anda sebenarnya berencana untuk menulis 1 atau 2 juta kata. Sebelum 2 atau 3 juta kata, Taiksu sendiri tidak tahu persis berapa banyak, Taiksu menulis dengan sangat bersemangat, dan pembaruan saat itu tidak terlalu buruk, karena ada setiap hari, tetapi seperti yang dikatakan banyak orang, setelah meninggalkan dunia nyata, Taiksu tidak bisa mengendalikan plot. Kemudian, Taiksu menyesal menulis Perang Ras. Ini bukan keahlian saya. Perang ras berarti bahwa protagonis harus mengutamakan kepentingan umat manusia, jadi ini adalah apalagi berjuang, tanpa banyak plot yang menarik, semuanya bersiap untuk perang ras. Taiksu menulis tangan dan kakinya, dan keinginannya berlalu hari demi hari, merasa seperti terjebak dalam rawa, tidak mampu melepaskan diri. Setiap orang memiliki kekuatannya masing-masing, Taiksu berpikir bahwa dia tidak cocok untuk menulis adegan besar, dan dia tidak dapat mengendalikannya. Sebelum menulis buku ini, Taiksu tidak tahu orang seperti apa dia. Selama proses penulisan, Taiksu tahu bahwa dia adalah seorang perfeksionis. Yang disebut kesempurnaan sebenarnya tidak sempurna, tetapi untuk memenuhi hatinya. Itu membuat Taiksu sangat canggung sepanjang waktu. Hal terburuk adalah dia tidak tahu bahwa tulisannya bias pada awalnya, dan dia tidak menyadari bahwa ini bukan keahliannya sampai dia berpikir keras nanti.
Saya tidak tahu apakah Anda bisa mengerti bagaimana rasanya menulis sesuatu yang tidak Anda kuasai. Setidaknya saya merasa sangat tidak nyaman. Sulit menemukan gairah di hati Anda. Anda adalah pemain tenis meja yang bermain basket dengan orang lain. Masukkan, maafkan Taeksu karena tidak cukup profesional, dan gantilah dengan penulis profesional sejati. Meskipun mereka tidak menyukainya, mereka akan memenuhi tanggung jawabnya dan menyelesaikan tugasnya. Taeksu adalah orang yang sangat emosional. Jika dia tidak suka, dia hanya tidak menyukainya. Ini juga alasan terdalam untuk pembaruan yang buruk, dan yang lainnya adalah alasan. Tidak peduli apa, Kendo telah mengajari saya banyak hal, itu memiliki kelebihan dan kekurangan, dan Taeksu sekali lagi mengenal dirinya sendiri. Meskipun apa yang ditulis di periode selanjutnya tidak sesuai dengan niat Taeksu. Taeksu tetap menyukai buku ini, mencintai Ye Chen, mencintai karakter di dalamnya. Bahkan jika dia menolak di tahap selanjutnya, Taeksu tidak menolak karakter di dalamnya. Ye Chen sempurna, adalah karakter sempurna dalam pikiran Taeksu, mungkin dia kurang emosi, tetapi siapa yang tidak ingin orang dalam pikirannya sempurna? Tentu saja, buku baru tidak akan menulis Ye Chen kedua. Satu karakter sempurna sudah cukup, yang pertama kedua protagonis bisa ditulis dengan daging dan darah. Ini cerita selanjutnya. Banyak orang yang tidak puas dengan endingnya, dan ingin membuatnya lebih kaya dan menjelaskannya dengan lebih jelas. Tapi sejujurnya tulisannya terlalu detail, dan saya khawatir tidak banyak orang yang akan membacanya. Ending ini tidak bagus, tapi Taeksu menurut saya cukup, karena Taeksu agak berantakan, jika dirinci, saya khawatir akan lebih buruk dari ini. Kendo telah melewati masa datar, masa pertumbuhan, masa puncak, dan masa kemunduran. Sama seperti kehidupan, suasana hati Taeksu juga berfluktuasi. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah rasa kehilangan dan sedikit penyesalan. Tapi tidak masalah, penyesalan adalah sesuatu yang harus dialami dalam hidup. Hanya ketika saya memiliki penyesalan di jalan pendekar saya dapat mengetahui seperti apa penyesalan itu, dan saya tidak akan membiarkan buku baru memiliki penyesalan. Setelah selesai menulis pada pukul 2 atau 3 pagi, kepala saya sedikit kosong, saya tidak tahu harus berkata apa, naik turunnya emosi saya tidak terlalu besar, tetapi sekarang saya menulis kesaksian saya untuk ungkapkan emosi saya. Sayang sekali, akhir adalah akhir. Saya telah melihat penulis lain menulis kesaksian ini sebelumnya. Meskipun saya sangat emosional, saya belum mengalaminya sendiri. Sekarang saya akhirnya mengalaminya sendiri. Akhir dari kesaksian ini akan segera berakhir. Taeksu hadir untuk berterima kasih kepada semua orang atas dukungan mereka. Tidak peduli apakah Anda bersikeras untuk membacanya, tinggalkan setengah jalan, atau kutukan, Taeksu terima kasih semuanya, tanpa Anda, Taeksu tidak akan memiliki prestasi seperti itu, selama siapapun yang membaca Kendo memenuhi syarat untuk memuji atau mengutuk. Taeksu membaca buku orang lain tanpa berkata apa-apa, jika pembaruannya tidak baik atau menulis sembarangan, Taeksu juga akan mengutuk dalam hatinya, semua orang sama, tidak ada perbedaan. Terima kasih AA999AA, Xiao Feng, Xiao Yu, Ling Loveles, Watermelon PN0, dan Long Yinyu, 5 pemimpin. Anda telah memuaskan kesombongan Taeksu. Ada juga pemimpin di Kendo, meski tidak banyak, haha, di masa-masa awal, Taeksu juga berharap ada 10 penguasa yang menempati halaman itu, tetapi tidak ada peluang. Ini juga sangat disayangkan. Saya harap buku baru ini dapat mencapai tujuannya. Saya juga ingin berterima kasih kepada para pembaca yang telah berlangganan Kendo. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar Taeksu. Banyak dari Anda yang tidak mengenal Taeksu, tetapi itu tidak menghalangi rasa terima kasih Taeksu. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang memalukan, Taeksu belum membaca komentar selama lebih dari setahun, bukankah terlalu rapuh? Jadi saya juga berterima kasih kepada moderator Longkuan Ruochen dan, anak bodoh, terima kasih telah membantu saya mengelola resensi buku. Terakhir, saya ingin berterima kasih kepada pemimpin redaksi Haixing dan pemimpin redaksi King San. Mereka semua bertanggung jawab atas Kendo, yang menghemat banyak pemikiran Taeksu. Mengenai rencana buku baru, itu akan dirilis sekitar 1,5 Januari. Di tengah 1,5 bulan, Taeksu akan beristirahat dan menyimpan beberapa draft untuk buku baru. Akun, Letter Menggoda Taeksu, dan tur pedang akun publik Taeksu. Setelah teks utama selesai, Taeksu akan menulis beberapa cerita sampingan dari waktu ke waktu, biarkan saya memutuskan siapa yang akan menulis tentang karakter pertama. Nah, itu saja, saya selalu merasa masih ada yang harus ditulis, dan saya kesal. Selamat tinggal semuanya. Kisah ekstra melawan pedang Jianghu. 4 roh jahat dari angin hitam, kamu melakukan segala macam kejahatan, membunuh orang seperti Rami, aku, Zhao Juaner,
akan menghabisimu hari ini, jangan sampai kamu terus menimbulkan masalah. Di sebuah hutan kecil, seorang gadis muda yang cantik memegang pedang panjang dan menatap lurus ke empat pria galak di depannya. Haha, aku bahkan tidak memiliki rambut penuh, tapi aku berani menjadi pahlawan wanita, aku mencari kematian. Saudaraku, gadis kecil ini terlihat baik, dan dia membuat kami berempat merasa baik. Kakak ketiga, kamu benar-benar hantu kelaparan, tapi ide ini bagus. Hei Feng sisa adalah 4 penjahat terkenal, bos memiliki kultivasi tahap menengah dari alam kental, dan 3 lainnya juga merupakan kultivasi tahap awal dari alam kental, bersama-sama, mereka berempat bukan tandingan prajurit biasa yang memiliki dibudidayakan pada tahap akhir dari Condensed Realm. Sangat sulit. Mencari kematian, seni pedang merah. Zhao Juaner mengangkat alisnya, dan kemarahan melintas di wajahnya. Saat berikutnya, pergelangan tangannya bergetar, dan pedang panjang itu memancarkan garis-garis cahaya pedang merah. Cahaya pedang merah itu sangat indah, menyapu secara vertikal dan horizontal. Ilmu pedang itu bagus, tapi sayang sekali itu tidak bisa membantu kita berempat. Keempat roh jahat dari angin hitam bergabung untuk menyerang Zhao Juaner, dan kedua belah pihak berjuang keras. 4 roh jahat dari angin hitam benar-benar sulit untuk dihadapi. Untungnya, saya telah memahami seni pedang oranye sebulan yang lalu, jika tidak, hari ini akan lebih tidak menyenangkan. Sebuah pikiran melintas di benak Zhao Juaner, saat berikutnya, lampu pedang merah berubah menjadi lampu pedang oranye, dan kekuatan serangan meningkat puluhan ribu. Engah, Lao Si yang terlemah ceroboh sesaat, tersapu oleh cahaya pedang, dan segera memuntahkan darah dan terbang mundur, menghirup lebih banyak udara dan meninggalkan lebih sedikit udara. Keempat, orang pembawa sial, saudara-saudara bertengkar dengannya. Kupu-kupu malam bau, ketika kami mengalahkanmu, kamu pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Mata Hei Feng Sanxia yang tersisa galak, dan mereka semua berdiri dengan berani tanpa takut mati. Cahaya oranye bersinar. Zhao Juaner tidak mengubah wajahnya, dan melakukan jurus pamungkas dalam seni pedang oranye cahaya oranye. Lampu pedang oranye yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Seperti matahari terbit di pagi hari, matahari menyinari langit dan bumi, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi dari kegelapan. Engah, kecuali bos. 2 lainnya terbang satu demi satu, mengikuti jejak anak keempat. Melarikan diri. Bos Hei Feng berbalik dan lari. Dia sendiri bukan lawan. Kemana harus lari? Zhao Juaner menarik napas dalam-dalam, menyapu pedang panjang itu, dan seberkas cahaya pedang oranye melesat seperti pedang kuda, mengenai punggung bos Hei Feng. Bos Hei Feng bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, tubuhnya tertusuk oleh cahaya pedang, dan dia mati dengan bersih. Kota King Feng. Berjalan di jalanan kota King Feng tempat orang datang dan pergi, Zhao Juaner penuh dengan pikiran. 10 tahun yang lalu, ibunya dan dia melarikan diri ke kota King Feng. Saya ingat saat itu, mereka sudah lapar selama 2 hari. Saat itu, satu-satunya yang dia pikirkan adalah makan lengkap. Bagi dia yang baru berusia 5 atau 6 tahun, makan lengkap sudah merupakan kemewahan, sesuatu yang tidak mungkin tercapai, mimpi. Ada banyak orang kaya di kota King Feng, yang mabuk dan melamun, tetapi mengapa orang kaya itu tidak mau membantu mereka? Sebaliknya, beberapa warga sipil dan beberapa pengemis tua bersedia membantu mereka, jika tidak, mereka akan mati kelaparan sejak lama. Hari itu, di pintu restoran, dia melihatnya. Kakak laki-laki 10 tahun lebih tua darinya, dia tidak menolak permintaan ibunya. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan 1 tael perak untuk mereka. 1 tael perak sudah cukup bagi mereka untuk hidup lama. Meskipun tael perak ini tidak ada artinya di mata pihak lain, ketika dia besar nanti, Zhao Juaner tahu bahwa pihak lain tidak ingin menyakiti mereka. Mereka menjadi gemuk di mata orang lain. Hari itu, ibu saya membeli banyak bakpao. Melihat diriku makan bakpao dengan suapan besar, ibuku menitikkan air mata. Nanti, kemudian sang ibu meninggal. Dia meninggal karena sakit dan melarikan diri jauh-jauh. Rasa lapar di sepanjang jalan membuatnya kelelahan. Zhao Juaner berpikir bahwa jika dia tidak bisa melepaskan dirinya sendiri, mungkin ibunya tidak akan bisa bertahan. Pada tahun kematian ibunya, dia berusia 10 tahun, kesepian dan tidak berdaya, tetapi untungnya sebuah keluarga mengadopsinya. Kota King Feng tidak jauh dari Sekte Liu Yun, dan seringkali para tetua dari Sekte Liu Yun akan turun gunung untuk mencari murid dengan akar yang sangat baik. Dia dipilih dan menjadi murid luar dari Sekte Liu Yun. Membuka pintu, dia melihat jenius yang tak terhitung jumlahnya, penuh semangat. Di tahun kedua Liu Yunzong, dia melihatnya lagi. Ternyata namanya adalah Ye Chen,
dan dia adalah jenius paling kuat dalam sejarah Sekte Liu Yun dan jenius paling kuat dalam sejarah bangsa Tianfeng dimanapun dia muncul. Mata semua orang tertuju padanya, begitu menyilaukan, perhatian semua orang. Zhao Juaner tidak berani mengenalinya, mungkin pihak lain tidak memiliki kesan padanya, lagi pula, itu terjadi bertahun-tahun yang lalu, dan dia telah tumbuh dewasa. Di Liu Yunzong, tidak ada kelaparan, tidak ada kekhawatiran, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah meningkatkan kultivasi dan kekuatannya. Karena Ye Chen, dia memilih untuk berlatih ilmu pedang, tetapi sekarang, dia semakin menyukai ilmu pedang, karena dia merasa bahwa orang yang menggunakan pedang sangat benar, dan betapa indahnya menggunakan pedang untuk melawan pedang, dia berharap suatu hari, seperti dia bisa mempertahankan impian dan pengejarannya dengan pedang di tangannya. Ketika dia berusia 14 tahun, dia secara tidak sengaja memasuki reruntuhan dan mendapatkan manual pedang. Nama manual pedang adalah Colorful Sword Jue. Ada 7 tingkatan taktik pedang, yaitu taktik pedang merah, taktik pedang jingga, taktik pedang kuning, dan taktik pedang ungu tingkat tertinggi. Dengan bantuan seni pedang yang berwarna-warni, dia berhasil menjadi murid inti Liu Yunzong, dan menjadi kakak perempuan senior di mata banyak murid Liu Yunzong. Kakak Zhao, kebetulan sekali, ku dengar kamu telah menerima tugas mengejar dan membunuh 4 roh jahat angin hitam, apakah kamu sudah menyelesaikannya? 3 murid dari Sekte Liu Yun berjalan ke arah mereka, dan salah satu dari mereka, seorang murid perempuan, berkata dengan hormat. Zhao Juaner tertawa dan berkata, dengan saya di atas kuda, bagaimana 4 roh jahat dari angin hitam bisa lolos? Kakak Zhao benar-benar luar biasa, ini adalah misi tingkat putih bintang 4. Kalian sibuk? Aku akan kembali dan menyerahkan tugas, dan ngomong-ngomong aku akan mengambil tugas lain. Zhao Juaner mengucapkan selamat tinggal. Melihat punggung Zhao Juaner pergi, salah satu murid laki-laki berkata saudari senior Zhao benar-benar putus asa, tapi aneh, mengapa saudari Zhao selalu mengambil tugas menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan, dan itu terlalu berbahaya. Mungkin kakak senior Zhao lebih membenci penjahat ini. Mengejar dan membunuh 4 roh jahat angin hitam adalah tugas tingkat putih bintang 4, dan hadiahnya 20.000 tael emas. Hanya membeli beberapa bahan obat untuk meningkatkan kekuatan saja tidak cukup. Hari demi hari, tahun demi tahun, bahkan Zhao Juaner tidak tahu berapa banyak orang jahat yang telah dia bunuh. Yang saya tahu adalah bahwa di dunia kerajaan Tianfeng, namanya semakin menyebar luas. Di kota terpencil, ada banyak pengungsi di sini. Kerajaan Tianfeng dan Kerajaan Tuoluo berperang setiap beberapa tahun. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang kehilangan tempat tinggal. Di ruang terbuka di luar kota, Zhao Juaner dibungkus dengan kain bunga di kepalanya, seperti seorang wanita, dan dia sedang memasak bubur untuk para pengungsi. Ayo, semuanya berbaris dan jangan terburu-buru. Semua orang memilikinya. Bibi, anakmu sepertinya sakit, aku punya dokter di sini, jangan khawatir, tidak ada uang, pengobatan gratis. Teman kecil, di mana orang tuamu? Mengapa kamu sendirian? Zhao Juaner sangat sibuk, tetapi ketika dia menghadapi hal-hal yang menyedihkan, dia tidak bisa merasa lebih baik. Banyak anak kehilangan orang tuanya, jika mereka dibiarkan sendiri, mereka bahkan tidak akan hidup selama beberapa hari. Tidak jauh dari Liu Yunzong, saya tidak tahu kapan sebuah desa besar ditambahkan, desa itu penuh dengan anak-anak, tentu saja banyak juga orang dewasa. Desa besar ini dibangun oleh Zhao Juaner, dan secara khusus digunakan untuk mengadopsi anak-anak tunawisma selama periode ini. Liu Yunzong banyak membantu, jika tidak Zhao Juaner sendiri akan memiliki energi yang terbatas. Tidak mungkin untuk menutupi semuanya. Murid dari Sekte Liu Yun juga sering datang mengunjungi anak-anak di desa dan membawakan mereka makanan yang enak dan menyenangkan. Bawakan mereka buku. Lambat laun, desa besar itu berubah menjadi kota pasar. Ada klinik medis dan perguruan tinggi di kota pasar. Nama kota pasar adalah Kota Liu Yun. Ada anak yatim piatu potensial di kota. Sekte Liu Yun akan menerima mereka sebagai murid. Mereka yang tidak memiliki potensi akan mencoba yang terbaik untuk mengajar mereka sampai mereka dewasa. Musim semi berlalu dan musim dingin tiba, dan saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu dalam sekejap. Zhao Juaner sudah menjadi bintang yang kuat. Pada saat ini, bencana alien terjadi. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di dunia bintang ekstrim yang memilih untuk melarikan diri, dan tidak ada yang berani pergi ke medan perang, bahkan ada yang pura-pura mati atau pura-pura sakit. Tapi Zhao Juaner pergi ke medan perang tanpa ragu-ragu, karena dia adalah murid dari Sekte Pedang Luochen saat ini, dan Sekte Liu Yun telah bergabung dengan Sekte Pedang Luochen. Demi keadilan di dalam hatinya, dia tidak akan mundur apapun yang terjadi.
Biarkan dia mundur. Di medan perang, berdarah dan hujan, Zhao Juaner belum pernah melihat pertempuran yang begitu tragis, dan banyak orang meninggal setiap saat. Mungkin saat berikutnya, dia akan mati juga. Ledakan. Setan yang kuat bergegas mendekat, dan formasi ular pedang runtuh, kecuali dia, semua murid lain yang mengatur formasi ular pedang mati. Saat ini, dia mendengar seseorang berteriak bahwa Ye Chen sudah mati. Ye Chen sudah mati. Bagaimana ini mungkin? Zhao Juaner tidak percaya, wajahnya pucat, dia tidak tahu kapan Ye Chen menjadi patokan di hatinya. Mozu bergegas maju dengan seringai menyeringai. Sebelum meninggal, dia melihat Ye Chen muncul di langit, dia belum mati, itu konyol, bagaimana mungkin ada yang mengira dia sudah mati. Seni pedang berwarna-warni, munculnya Ye Chen membangkitkan semangat juang Zhao Juaner. 7 pedang besar digabungkan menjadi satu dan menjadi pedang 7 warna yang nyata. Energi pedang 7 warna memenuhi udara, dan iblis yang datang dimusnahkan oleh pedang energi buntut dari Qi membunuh lebih dari selusin setan. Bencana alien yang tragis akhirnya berakhir. Keberadaan Ye Chen telah membuat dunia roh sejati menjadi kemenangan penuh. Dia adalah penyelamat. Setelah itu, Ye Chen menghilang, meninggalkan dunia ini, dan pergi ke dunia baru, dan perbuatannya menjadi legenda, dan monumen yang tak terhapuskan. Zhao Juaner, seperti biasa, menggunakan pedangnya untuk membantu semua orang yang bisa membantu, dia tidak pernah memberitahu siapapun bahwa dia memiliki hubungan seperti itu dengan penyelamat dunia nyata. Nenek, aku masih ingin mendengar tentang Ye Chen, ceritakan tentang itu. Di halaman, seorang anak memindahkan bangku dan duduk, menatap nenek Zhao Juaner. Ini baik, ada kerutan di wajah Zhao Juaner, dan dia tersenyum riang. Kendo Guru Zhang Haoran, sebut saja dia Haoran. Saya harap dia akan lebih tegak di masa depan dan menjadi pahlawan. Pemuda tampan itu menggendong bayi di tangannya, mengangkat kepalanya dan berkata kepada wanita pucat yang berbaring di tempat tidur. Haoran, Zhang Haoran, nama baik. Wanita pucat itu tersenyum. Musim semi pergi dan musim gugur datang, musim semi hangat dan bunga bermekaran. Di rerumputan yang penuh dengan bunga liar, 3,5 anak bergulat bersama, kepala dan pakaian mereka ternoda serbuk sari berbagai warna. Mereka bertiga berkelahi dengan penuh semangat, seorang anak pink dan lucu lewat bahkan tanpa melihat mereka bertiga. Haoran, datang dan bantu aku. Salah satu anak memanggil bantuan. Zhang Haoran pura-pura tidak mendengar, dan terus berjalan ke depan. Haoran, paman ketigaku berkata bahwa aku harap kamu akan menjadi ksatria yang hebat di masa depan, bagaimana kamu bisa tidak melakukan apapun untuk menyelamatkanmu? Mari kita bicarakan ini lagi. Kesal, Zhang Haoran berbalik dan bergabung dengan kelompok pertempuran. Dalam sekejap, Zhang Haoran berusia 10 tahun. Yang lain pada dasarnya baru mulai merasakan rasa Qi ketika mereka berusia 10 tahun. Dia telah berlatih Qi tingkat kedua, dan dia adalah jenius pertama dari keluarga Zhang. Patriark, Haoran sangat berbakat untuk menyembah lembah Zamrud, sekte pertama di kerajaan Tianfeng. Aku ingin tahu kapan kamu berencana mengirimnya ke lembah Zamrud. Di aula, seorang penatua sedang berbicara dengan Zhang Tingxiu. Zhang Tingxiu mengerutkan kening dan berkata, lembah Zamrud. Tidak, saya tidak berniat untuk membiarkan dia memasuki lembah Zamrud. Ayah saya dan saya sama-sama murid dari sekte awan mengalir, dan putra saya juga harus menjadi murid dari awan mengalir sekte. Liu Yunzong, Patriark, pikirkan 2 kali. Liu Yunzong hanya sekte peringkat 9, tetapi lembah Zamrud adalah sekte peringkat ke-7. Ada celah besar di antara keduanya. Jika Anda bergabung dengan Liu Yunzong, masa depan Anda pasti akan sangat berkurang, yang tidak baik untuk keluarga Zhang, kembangkan. Apa yang kamu tahu? Meskipun sekte Liu Yun adalah sekte peringkat 9, kekuatannya tidak kalah dengan sekte peringkat 8 biasa. Selain itu, saya pernah bertemu seorang master. Bergeser, sekte awan mengalir memiliki kecenderungan untuk memenangkan dunia, sedangkan untuk Dragon Vein Qi dari Emerald Valley, meskipun masih kuat, tidak akan lama, dan secara bertahap akan tertarik oleh Flowing Cloud Sect. Udara nadi naga bergeser. Hanya jenius tak tertandingi yang bisa mengendalikan nasib sekte Liu Yunzong memiliki kecenderungan untuk memenangkan dunia. Bukankah itu menunjukkan bahwa dalam waktu dekat, monster akan lahir di Liu Yunzong? Mungkinkah Zhang Haoran? Pada usia 11 tahun, kultivasi Zhang Haoran telah mencapai pelatihan Qi tingkat kelima. Dia dipromosikan ke tingkat ketiga dalam 1 tahun, dan kecepatan kemajuan mengejutkan seluruh keluarga Zhang dan area sekitar keluarga Zhang. Keluarga Zhang menganjurkan Tingxiu sangat bersemangat.
Dia diam-diam merasa bahwa ahli itu berbicara tentang Zhang Haoran, yang berada di tingkat kelima pelatihan Qi pada usia 11 tahun Rilem, ditempatkan di mana saja adalah jajaran jenius. 12 tahun. Kultivasi Zhang Haoran telah mencapai tingkat ketujuh dari alam kultivasi Qi meskipun dia baru naik 2 level tahun ini. Kedua level ini lebih penting daripada 3 level pertama. Ranah seni bela diri, semakin sulit untuk ditingkatkan semakin jauh Anda melangkah. Ini adalah prinsip tertinggi langit dan bumi. Ayah, aku tidak ingin pergi ke Flowing Cloud Sect, aku ingin pergi ke Emerald Valley. Zhang Haoran dan Zhang Tingxiu berdebat keras. Tidak, kakekmu dan aku sama-sama murid dari Sekte Liu Yun. Kamu juga harus menjadi murid dari Sekte Liu Yun. Selain itu, apa yang salah dengan Sekte Liu Yun, dan apa yang akan terjadi di masa depan? Siapa yang bisa memastikannya? Entah saya tidak menyembah sekte, atau saya menyembah sekte terbaik. Aku tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Jika kamu tidak menyembah Liu Yunzong, jangan kenali aku sebagai orang tua. Kamu bisa melakukannya sendiri. Zhang Tingxiu sangat marah. Pada akhirnya, Zhang Haoran menyerah. Pada kenyataannya, dia hanyalah seorang anak kecil, dan dia menginginkan yang terbaik dalam segala hal. Memasuki Sekte Liu Yun pada usia 12 tahun di pelatihan Qi tingkat ke-7, Zhang Haoran dikenal sebagai jenius nomor 1 di Sekte luar, tetapi dia bukanlah jenius nomor 1 di seluruh Sekte Liu Yun, ada banyak orang jenius. Pada usia 13 tahun, dia dipromosikan ke tingkat ke-10 dari alam pelatihan Qi. Dia dipromosikan ke tingkat ketiga dalam 1 tahun, yang mengejutkan seluruh Sekte luar. Dibandingkan dengan alam lantai pertama, itu bukan apa-apa, terutama lantai 8 hingga 9, dan lantai 9 hingga 10. Rata-rata orang membutuhkan waktu hampir 1 tahun untuk naik ke lantai berikutnya. Hanya Zhang Haoran yang tahu bahwa alasan mengapa dia meningkat begitu cepat adalah karena dia distimulasi oleh lingkungan. Dia menolak untuk mengakui kekalahan sejak dia masih kecil. Semakin ketat persaingan, semakin cepat dia meningkat. Dia, Zhang Haoran, entah tidak melakukannya, atau melakukan yang terbaik. Di Announcement Square, banyak orang sedang mendiskusikan kompetisi gang manusia kayu. Dia ingat bahwa Wu Zongming menempati peringkat pertama di Chuangmuren Land tahun lalu. Orang ini memasuki tingkat ke-10 dari dunia pelatihan Qi lebih awal darinya dan menjadi murid pertama dari sekte luar. Meskipun Zhang Haoran sangat meremehkannya, dia lebih tua dari dirinya sendiri ini sebenarnya masih di tingkat ke-10 dari dunia pelatihan Qi. Tetapi di mata kebanyakan orang, Wu Zongming, murid nomor 1 dari sekte luar, hidup sesuai namanya. Dari kejauhan, Zhang Haoran mendengar seseorang membicarakan dirinya dan Wu Zongming. Tidak peduli seberapa berbakat Zhang Haoran, dia baru saja memasuki tingkat ke-10 dari dunia pelatihan Qi. Jangan lupa bahwa Wu Zongming berada di tingkat ke-10 dari dunia pelatihan Qi setengah tahun yang lalu, dan sekarang dia hanya setengah selangkah lagi dari alam berkonsentrasi. Hei! Untuk mengatakannya dengan baik, itu setengah langkah lagi, tapi terus terang, itu adalah kegagalan untuk melewati level, jika tidak, kamu akan mencapai Realm Condensation Realm. Diskusi berlangsung intens, Zhang Haoran menyeringai, dan Wu Zongming muncul. Seni bela diri orang ini tidak buruk, dan dia mengalahkan seorang murid luar pada tingkat ke-8 dari kondisi latihan Qi dengan satu telapak tangan. Ranahnya jelas tidak setinggi diriku. Sangat mengasyikkan. Kamu layak menjadi murid nomor 1 dari sekte luar, Wu Zongming, kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar. Zhang Haoran, pihak lain menyipitkan matanya. Wu Zongming, kamu sedang berlatih Pei Yuan Gong, latihan tingkat manusia tingkat tinggi. Aku tidak tahu seberapa sulitnya. Tidak, aku baru saja melangkah ke puncak keempat. Dia tersenyum bangga, dibandingkan dengan orang biasa, kamu memang jenius, tapi hari ini, kamu bukan lagi lawanku. Orang sombong tidak pernah berakhir dengan baik. Benarkah? Aku tidak takut menyakitimu jika aku mengatakannya. Aku berlatih Kung Fu Ling Yun, latihan tingkat manusia tingkat tinggi, tapi aku sudah mencapai tingkat kelima dari tingkat tertinggi. Ini adalah celah antara kamu dan saya. Aku akan menjadi orang nomor 1 di Wooden Man's Land kali ini. Setelah melirik kerumunan yang terkejut, Zhang Haoran berbalik dan pergi. Gang manusia kayu dimulai, dan Zhang Haoran setuju dengan sepupunya untuk membantunya mendapatkan tempat ketiga di Wooden Mainland. Selama periode ini, dia bertarung dengan Wu Zongming, kekuatan pihak lain tidak sebaik miliknya, tetapi tidak boleh diremehkan, yang membuatnya kesal. Seorang murid luar di tingkat ke-6 dari alam pelatihan Qi berani mengabaikannya, jika Wu Zongming tidak ada, dia pasti akan menghapus kultivasi lawan. Pada akhirnya,
Dia gagal membantu sepupunya mendapatkan tempat ketiga, dan tempat ketiga direbut oleh murid luar di lantai 6 kondisi pelatihan Qi, yang sedikit mengejutkannya. Paviliun seni bela diri, dia melihat pihak lain lagi. Dari orang lain, dia tahu nama orang lain Ye Chen. Itu nama yang bagus, tapi orang-orangnya menyebalkan. Tetapi sebagai perbandingan, Huang Bingwen, seorang murid dalam yang bersaing dengannya untuk menipu Ti Kung Fu, bahkan lebih menyebalkan, dia bertaruh dengannya. 2 bulan kemudian, terjadi pertikaian di lapangan seni bela diri. Baru kemudian dia tahu bahwa setelah dia pergi, Huang Bingwen dan Ye Chen juga berselisih, dan hasil akhir dari perselisihan itu adalah bahwa 2 bulan kemudian, akan ada pertikaian di lapangan seni bela diri, yang benar-benar tidak masuk akal. Waktu berlalu. 2 bulan berlalu dalam sekejap. Di Martial Dao Square, Zhang Haoran terkejut dengan kecepatan kemajuan Ye Chen, hanya dalam 2 bulan. Lawan benar-benar menerobos dari lingkungan pelatihan Qi tingkat ke-6 ke tingkat ke-9 lingkungan pelatihan Qi. Ritme macam apa ini? Mungkinkah pihak lain telah mengambil sejumlah besar bahan alami dan harta bumi? Dengan ekspresi tenang di wajahnya, dia meminta Huang Bingwen untuk melawan Ye Chen terlebih dahulu, dia ingin melihat seberapa kuat pencapaian Ye Chen. Jika karena menelan harta langit dan bumi sehingga dia bisa berkembang begitu cepat, maka itu tidak layak disebut. Hasilnya mengejutkan. Huang Bingwen kalah, dan dia kalah telak. Dan dia juga dikalahkan oleh lawan. Meskipun itu adalah perjanjian 3 langkah. Untuk periode waktu berikutnya, dia sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa seseorang bisa maju begitu cepat. Kemajuannya sendiri hampir seperti kura-kura merangkak di depan pihak lain. Kesombongannya sebelumnya tiba-tiba hancur. Tidak bisakah Te bangun? Setelah dekadensi, dia mengejar, dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat dibandingkan dengan pihak lain. Di bawah tekanan yang kuat ini, dia merasa bahwa dia dapat meningkat lebih cepat dan meningkatkan dirinya lebih baik. Tetapi sepertinya dia benar-benar tidak bisa mengejar jejak lawan. Dalam kompetisi murid sekte dalam, dia mendapatkan hasil yang bagus, tetapi dia tidak menempati peringkat 10 besar, tetapi lawannya menempati peringkat pertama, dan dia bukan tandingan pedang bayangan darah Meng Chong yang menakutkan. Setelah itu, dia kembali melakukan perjalanan. Selama percakapan dengan ayahnya, dia tahu alasan mengapa ayahnya membiarkan dia menyembah Liu Yunzong. Ye Chen, kamu harus menjadi jenius yang bisa mengubah keberuntungan sekte. Lupakan saja, meskipun aku tidak bisa menyusulmu dalam hidup ini, itu adalah kehormatanku untuk berada di sekte yang sama denganmu. Tapi ini masih terlalu dini, aku tidak akan menyerah. Di Liu Yunzong, Zhang Haoran menyaksikan kecemerlangan Ye Chen. Terkadang, dia merasa bahwa Ye Chen bukanlah manusia, melainkan dewa yang berjalan di dunia. Selama sungai dan danau, saya dapat mendengar berita tentang dia di mana-mana, dan setiap kali saya mendengarnya bahwa dia mengalahkan seorang jenius yang kuat dan menggunakan beberapa trik. Zhang Haoran benar-benar ingin tahu berapa banyak jenius yang dikalahkan olehnya, dan apakah para jenius ini memiliki pemikiran yang sama dengan dirinya, pada awalnya sulit diterima. Hari demi hari, tahun demi tahun, seiring bertambahnya usia Zhang Haoran melihat banyak hal. Beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi brilian, dan beberapa orang ditakdirkan hanya menjadi peran pendukung. Bahkan, apakah mereka protagonis atau tidak penting, yang penting ya, apakah Anda bahagia atau tidak, jika Anda tidak bahagia, jadi bagaimana jika saya memberi Anda seluruh dunia? Semangat juangnya belum hilang, namun ia bekerja keras dengan cara yang berbeda. Di waktu normal ia juga akan bekerja paruh waktu sebagai pahlawan, mengikuti harapan ayahnya ketika ia masih kecil. Jika Anda memiliki pemikiran dan saran tentang Fan Wei, Anda dapat menambahkan prestise saya Jianyu Taixu untuk memberitahu saya, atau mengikuti rumah Weibo Jianyu Taixu saya. Trik bermain juga bisa dipertimbangkan. Selain itu, saya membuat grup penggemar baru Jianyu Taixu 1,399,744,965, semua orang boleh bergabung. Terakhir, saya ingin memberitahu Anda kabar baik. Game seluler Sword Dominion sedang dalam pengembangan intensif. Saya memainkannya sendiri dan rasanya menyenangkan. Saya akan memberitahu Anda segera setelah diluncurkan secara resmi. Selain itu, akan ada beberapa aktivitas beta tertutup sebelum online. Pada saat itu, saya akan mengirimkan kode tes tertutup pada agar semua orang bisa bermain bersama. Link. Saya ingin mendengar lebih banyak suara Anda, saya ingin menerima lebih banyak saran Anda, sekarang cari akun publik WeChat Kidret dan perhatikan, dan berikan lebih banyak dukungan untuk dominasi pedang. Ayo naik bersama. Villa Gunung Salju Utara, lapangan seni bela diri,
Lin Qi dengan pakaian tunggal berdiri dengan tenang di tengah alun-alun, dan berkata kepada selusin murid dari Villa Gunung Salju Utara Waizuang. Tanpa kecuali, lusinan murid Waizuang ini semuanya berada di tingkat ke-10 dari alam kultivasi Qi, semuanya memiliki kekuatan yang sebanding dengan prajurit tahap awal biasa di alam terkondensasi. Sombong sekali, siapa orang ini? Tampaknya Ling. Dia baru saja memasuki Villa Salju Utara selama sebulan. Dia berumur 12 tahun ini. Pada usia 12 tahun, dia sudah berada di tingkat ke-10 dari alam pelatihan Qi. Pantas saja dia begitu sombong. Meskipun bakat kultivasinya sangat hebat, hampir tidak kalah dengan kakak senior kita Beixue, tetapi menantang lebih dari selusin master dengan level yang sama sekaligus, bukankah itu agak menghina? Lihat, kamu akan mengetahuinya saat melihatnya. Banyak orang berkumpul di Martial Arts Plaza, berdiskusi satu persatu. Wajah Wu Yinsan suram. Sebagai salah satu dari 10 murid Waizuang, dia tidak pernah dipandang rendah begitu banyak. Jika dia tidak membunuh prestise pihak lain hari ini, pihak lain benar-benar tidak tahu ketinggian surga dan bumi. Ling, mengapa kita perlu bergabung untuk berurusan denganmu? Biarkan aku, Wu Yinsan, mempelajari trik brilianmu terlebih dahulu. Wu Yinsan mengeluarkan pisau perak panjang dan berkata dengan dingin. Kamu, Ling melihat ke pihak lain, matanya sangat aneh. Seolah-olah dia tidak sedang melihat seseorang, tetapi pada sebuah patung. Melihat dari bahu lawan ke pinggang, dan dari pinggang ke tungkai, akhirnya jatuh di tangan Wu Yinsan yang memegang pisau perak panjang, Ling berkata perlahan hanya butuh 2 pedang untuk menghadapimu. Terlalu sombong bukanlah hal yang baik. Ilmu pedang Blizzard. Dengan raungan keras, Wu Yinsan melepaskan teknik pisau Blizzard, yang unik di Beixue Sanzuang. Cahaya pisaunya seperti salju, dan kekuatan pisaunya seperti angin kencang. Angin dan salju bertiup, dan mata manusia tidak bisa melihatnya secara langsung. Murid-murid yang menyaksikan pertempuran yang dekat semuanya dingin secara fisik dan mental, dan menutup mata mereka. Seolah-olah dia melihat badai salju mendekat dan akan ditelan. Glamor. Ling membuat pisau, keterampilan pisaunya sangat biasa, setiap gerakannya sederhana dan biasa-biasa saja. Polos dan polos. Hanya saja pisaunya sangat cepat sehingga orang tidak bisa membuka mata. Dalam dunia persilatan, semuanya tidak terkalahkan, hanya kecepatan yang tidak bisa dipatahkan. Ilmu pedang dunia juga tak terkalahkan, hanya kecepatan yang tidak bisa dipatahkan. Kapan? Cahaya pedang melewati badai salju dan mengenai pedang perak panjang Wu Yinsan, yang terbang dari tangannya. Saat berikutnya, pisau Ling mendarat di leher Wu Yinsan, bilahnya tajam. Dahi Wu Yinsan dipenuhi keringat dingin, tak bisa bicara. Aku berkata, kalian semua pergi. Kalau tidak ada tantangan sama sekali. Ling berkata dengan ringan. Selusin orang di belakang Wu Yinsan saling memandang dengan cemas, bertarung sendirian, mereka mungkin bukan lawan Ling, tetapi selusin dari mereka bergabung. Sangat memalukan untuk menang, dan bahkan lebih memalukan untuk kalah. Kamu bergabung untuk melawannya. Tidak memalukan untuk kalah, memalukan untuk takut kalah. Di antara kerumunan, sebuah suara datang. Semua orang menoleh. Kakak laki-laki. Orang yang datang adalah Tuan Beixue, murid tertua dari Beixue Villa, seorang murid legendaris dari Beixue Villa, dan salah satu dari 4 guru besar kerajaan Tianfeng. Tuan Beixue, yang berpakaian putih, berkepribadian, tidak seperti pendekar pedang, tetapi lebih seperti seorang sastrawan, dengan pembawaan yang luar biasa. Ling menatap Tuan Beixue, matanya sedikit menyipit. Orang ini sangat berbahaya, dan bukan aura pihak lain yang membuatnya merasa berbahaya. Memang benar dia baru berada di tingkat ke-10 dari kondisi pelatihan Qi, dan pihak lain sudah berada di tahap tengah. Condensed Realm, tapi bahaya sebenarnya adalah aura tanpa celah keberadaan lawan, di bawah ranah yang sama, saya tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Northern Snow Mountain Villa, Tuan Beixue, Anda benar-benar tidak melakukan kesalahan. Mulut Ling melengkung. Alasan mengapa dia memberi penghormatan kepada North Snow Mountain Villa bukan karena betapa hebatnya itu, tetapi hanya karena itu tempat untuk digunakan orang kekuatan pedang, hanya di sini Anda dapat bertemu pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya, terutama pendekar pedang nomor 1 di kerajaan Tianfeng, Sue Wuren, pemilik Villa Beixue-san. Bergabung, aku tidak percaya kita tidak bisa mengalahkannya bahkan jika banyak dari kita bekerja sama. Karena kakak laki-laki meminta mereka untuk bergabung, mereka secara alami tidak bisa menolak, dentang, satu demi satu, selusin orang menyerang Lin Qi dari segala arah dan sudut, menggunakan teknik pedang atau teknik pedang Blizzard, atau teknik pisau Ling Sui, atau teknik pisau angin yang keras, atau teknik pisau angin dan hujan,
cahaya pisau yang menusuk mengisi kekosongan. Bagus sekali. Ling tidak mundur tetapi maju, dengan pisau panjang di tangannya, dia pergi menemuinya. Dang dang dang, percikan api terbang kemana-mana, dan dalam sekejap, tidak ada yang tahu berapa banyak pisau yang dibuat Ling, hanya saja tidak satu pun dari selusin orang yang dapat menembus garis pertahanannya dan menimbulkan ancaman baginya. Dia berlatih Qi pada usia 9 tahun, dan berlatih pada tingkat ke-10 Qi pada usia 12 tahun. Lin Qi selalu menarik perhatian karena bakat kultivasinya yang luar biasa. Dia adalah jenius terkuat dalam sejarah keluarga Lin, melampaui kepala pertama keluarga Lin. Tapi ini tidak semua tentang Ling. Bakatnya dalam Dao of the Sword bahkan lebih menakutkan daripada bakatnya dalam kultivasi. Di matanya, pisau adalah pisau. Pisau yang digunakan untuk membunuh orang, asalkan pisaunya cepat cukup, tidak peduli seberapa canggih keterampilan pisau lawan, itu tidak bisa dihindari dipenggal oleh dirinya sendiri. Pisau terbang ke langit, Ling menang, dan lawannya pucat pasi. Tuan Beixue bertepuk tangan, pisau yang tajam. Pisau itu cepat, dan pria itu lebih cepat, dan semakin cepat reaksinya, semakin cepat pula pisau itu bisa dikuasai. Sekarang aku bukan lawanmu. Ketika aku menjadi murid inti Neizuang, aku akan menantangmu, kata Ling setelah menyarungkan pisau panjang itu. Aku sedang menunggumu. Tuan Beixue tersenyum dan menarik diri dari kerumunan. Pada usia 13 tahun, Lin Qi menerobos ke Realm Condensation Realm dan menjadi murid dari desa dalam Beixue Mountain Villa. Dia tidak menantang Tuan Beixue selama tahun ini di Beixue Mountain Villa, dia tahu bahwa kekuatan Tuan Beixue bukanlah sesuatu yang bisa dia tantang saat ini. Pada usia 14 tahun, Ling telah mencapai tahap tengah alam terkondensasi, tetapi Tuan Beixue sudah menjadi seniman bela diri puncak di tahap akhir alam terkondensasi. Di Beixue Mountain Villa, salju turun sepanjang tahun. Semua orang tahu bahwa jalan papan es di Beixue Mountain Villa adalah tempat latihan Ling. Jalan papan es ditutupi dengan es padat yang tebal, dan lapisan esnya sangat licin. Ada dinding gunung di satu sisi dan tebing di sisi lain, jika Anda melakukan sedikit kesalahan, Anda pasti akan jatuh ke jalan papan dan hancur berkeping-keping. Hanya sedikit yang berani berlatih pedang di sini, dan Ling adalah salah satunya. Ada es padat di bawah kakinya, dan dinding gunung di satu sisi. Lin Qi menutup mata terhadapnya, dan mengayunkan pisau panjangnya berulang kali, menembus angin dan salju. Hancurkan udara. Wu Yinsan datang ke jalan papan es dengan hati-hati. Melihat Lin Qi masih berlatih pedangnya, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, Lin Qi, bukankah kamu setuju untuk pergi ke kampung halamanku bersama hari ini? Mengapa kamu masih berlatih pedang? Akur selama setahun. Wu Yinsan dan Ling menjadi teman baik. Anehnya, Wu Yinsan tidak pernah berpikir untuk berteman baik dengan Ling. Tapi keduanya menjadi teman baik. Ling tidak sombong seperti yang terlihat di permukaan. Nyatanya, dia adalah orang yang berhati dingin. Begitu Wu Yinsan bertemu dengan musuh yang kuat di luar dan hampir mati. Pada saat kritis, Ling melangkah maju. Saat itu, Ling terluka parah dan harus memulihkan diri selama beberapa bulan sebelum pulih dari cederanya. Di mata Wu Yinsan, Ling adalah orang yang terobsesi dengan pisau, jadi tidak dapat dipungkiri akan ada beberapa masalah di dunia. Ini baik. Lin Qi tidak banyak bicara, menyingkirkan pisaunya, dan mengikuti Wu Yinsan untuk meninggalkan jalan papan es. Ling, aku tidak memberitahumu bahwa aku punya adik perempuan. Seusia denganmu. Sayangnya, dia lahir dengan meridian yang rusak dan tidak bisa berlatih seni bela diri. Tapi dia pintar, dan bakat seni bela dirinya adalah berkali-kali lebih tinggi dariku. Surga cemburu pada bakat. Berbicara tentang adik perempuannya, Wu Yinsan bangga sekaligus menyedihkan. Ya, Ling tidak terlalu memperhatikan. Kampung halaman Wu Yinsan adalah kota Nanyu di kerajaan Tianfeng. Ada pendekar pedang yang sangat kuat di sini, bernama Kuai Dao Wu Wanshan, yang dikultivasi pada tahap awal alam Baoyuan. Dikatakan bahwa keterampilan pedangnya diciptakan sendiri. Dia dapat membagi setetes air menjadi 5 bagian dalam sekejap, dan dia terkenal di dunia. Ling bertemu dengan adik perempuan Wu Yinsan, Wu Xiaohui. Dia adalah seorang gadis pucat dengan mata cerah, melihat kakaknya membawa tamu, dia sangat antusias. Di Taman Wu, Ling berlatih pisau seperti biasa, dan angin pisau menyebar, menggulung bunga dan tanaman, dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Bunga tidak bersalah, mengapa repot-repot menyakitinya? Wu Xiaohui datang dan mengerutkan kening. Melihat sisa-sisa bunga dan tanaman di seluruh tanah, Ling meminta maaf, akulah yang bersikap kasar. Aku hanya berkonsentrasi untuk berlatih pedang dan melupakan hal-hal lain. Sepertinya kamu adalah orang yang menyukai pisau.
Kata Wu Xiaohui, pedang adalah segalanya bagiku. Jika seorang pendekar pedang ingin mencapai puncak, dia harus memberikan segalanya dan tidak ada lagi yang harus dilakukan. Wu Xiaohui menatap langsung ke Ling, meskipun saya tidak bisa berlatih seni bela diri, pendapat saya berbeda dari Anda. Pedang adalah benda mati, dan pendekar pedanglah yang menghidupkannya. Pendekar pedang sejati tidak boleh meletakkan gerobak di depan kuda dan biarkan pedang menggantikan milikmu. Dalam hidup, ketika semua yang Anda miliki adalah pisau, Anda akan menjadi benda mati seperti pisau, dan Anda tidak akan bisa naik ke puncak. Apa yang sedang Anda bicarakan? Ling bertanya balik. Apakah itu pendekar pedang atau pendekar pedang, mereka semua adalah manusia. Karena mereka manusia, mereka secara alami memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Jika mereka dihilangkan, mereka tetap manusia, dan hidup tidak menyenangkan. Kalau begitu menurutmu aku harus melepaskan kecintaanku pada pisau? Tidak, aku hanya ingin kamu melepaskan pikiranmu dan merasakan dunia dengan baik. Nyatanya, setiap bunga dan rerumputan juga mengandung misteri langit dan bumi, dan misteri jalan pedang. Sulit membayangkan bahwa kamu tidak pernah berlatih seni bela diri. Wu Xiaohui berkata sambil tersenyum, jika saya bisa berlatih seni bela diri, saya mungkin seperti Anda. Saya tidak dapat melihat terlalu banyak hal dengan jelas, tetapi para penonton dapat melihat dengan jelas. Karena dia tidak bisa berlatih seni bela diri, dia telah membaca banyak buku sejak dia masih kecil, dan dia bisa disebut terpelajar dan berbakat. Hari-hari di keluarga Lin berlalu dengan cepat, dan Ling terbiasa mendiskusikan banyak hal dengan Wu Xiaohui, tidak hanya dao pedang, tetapi juga banyak obrolan ringan sebelum pergi. Ling tiba-tiba menemukan bahwa hatinya enggan. Bagus atau tidak? Di gerbang timur kota Nanyu, Wu Xiaohui mengawasi mereka. Wu Yinshan berbalik dan berkata sambil tersenyum, kakak, kembalilah, aku akan kembali menemuimu lain kali. Ling, selamat tinggal. Wu Xiaohui melambai ke Ling. Selamat tinggal. Ling mengangkat tangannya dengan kaku, dia tidak terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Setelah berjalan jauh, Ling masih merasakan tatapan di belakangnya. Tiba-tiba, dia melakukan gerakan yang membuat Wu Yinshan tercengang. Berbalik, Ling berkata dengan lantang, Xiaohui, tahun depan musim semi akan hangat dan bunga akan mekar. Yinshan akan bawa aku ke sini. Kamu, kapan aku bilang aku membawamu ke sini? Wu Yinshan terdiam. Ling, di Beixue Mountain Villa, ada 2 murid yang paling suka memakai pakaian putih. Salah satunya adalah putra Beixue, Su Wen, dan yang lainnya adalah Ling, pisau tajam Beixue. Hanya dalam beberapa tahun, Lin Qi tidak hanya menjadi 3 murid inti, tetapi juga mendapatkan namanya sendiri di dunia Beixue Kuaidao. Seberapa cepat Beixue Kuaidao, hanya sedikit orang yang tahu. Semua orang hanya tahu bahwa keterampilan pedang Tuan Beixue sangat indah dan indah, membuat orang tak terlupakan, dan keterampilan pedang Ling begitu cepat dan kejam, membuat orang mendebarkan. Keduanya bertarung diam-diam sekali, dan Ling lah yang kehilangan waktu itu, dan kekalahannya sangat menyeluruh. Tuan Beixue, yang tidak pernah menunjukkan dirinya, tidak lebih lambat dari Ling, dan pemahamannya tentang pedang juga lebih tinggi dari Ling. Di atas, jadi Ling yakin bahwa dia kalah. Beixue Mountain Villa dipenuhi angin dan salju. Di halaman, Ling terus memegang pisaunya, dan kecepatan pisaunya selalu dijaga pada tingkat yang sangat tinggi, dan angin serta salju tidak bisa mendekat. Ling, Ling. Di luar halaman, Wu Yinshan berteriak keras. Ada apa? Ada apa? Lin Qi berdiri diam dengan pisaunya pergi, dan menatap Wu Yinshan yang mendorong pintu halaman. Wu Yinshan datang dan meraih lengan Ling, cepat, ikuti aku kembali ke kota Nanyu, atau akan terlambat. Apa yang sedang terjadi? Ling buru-buru bertanya. Ayahku akan menikahkan adik perempuanku dengan orang lain. Wu Yinshan bisa melihat perasaan tertahan antara adik perempuannya dan Ling. Dia sudah menganggap Ling sebagai calon iparnya, jadi bagaimana dia bisa mentolerir adik perempuannya? Saudara perempuan menikah dengan orang lain. Apa? Ling mengerutkan kening. Kota Nanyu. Ayah, aku tidak ingin menikah dengan Kang Shaohua, kata Wu Xiaohui dengan keras kepala. Wu Wanshan berkata dengan wajah cemberut, kamu tidak dilahirkan untuk berkultivasi, dan merupakan kebahagiaan besar baginya untuk menikahimu. Jika kamu tidak menikah dengannya, siapa yang akan kamu nikahi? Menikah dengan orang biasa. Apa masalahnya jika saya tidak bisa berlatih? Saya tidak bisa berlatih lagi. Apakah Anda ingin saya menikah dengan seseorang yang tidak saya sukai? Wu Xiaohui bertanya balik. Melihat putrinya seperti ini, hati Wu Wanshan melembut, dan dia berkata dengan ramah, Kang Shaohua adalah cucu tertua dari keluarga Kang, dan akan menjadi kepala keluarga Kang di masa depan. Jika kamu menikah dengannya,
Dengan kekuatan keluarga Kang, mungkin Anda dapat menemukan cara untuk melengkapi Anda. Garis meridian Anda, apakah Anda tahu betapa ayah telah bekerja keras untuk memulihkan meridian Anda? Ayah, sebenarnya putriku punya seseorang yang disukainya. Terpaksa melakukannya, Wu Xiaohui hanya bisa menggunakan kartu trufnya. Siapa? Mendengar ini, Wu Wanshan menjadi waspada. Sama seperti kakakku, dia adalah murid dari Beixue Mountain Villa, dan dia adalah murid inti dari Beixue Mountain Villa. Murid inti dari Beixue Mountain Villa menggunakan pisau. Wu Wanshan merenung sejenak, mengangkat kepalanya dan berkata perlahan, putri, lewat sini, saya akan mengujinya. Jika dia bisa lulus ujian saya akan mengizinkan Anda untuk bergaul dengannya. Jika dia gagal dalam ujian saya, Anda harus mendengarkan untuk saya. Dia juga seorang pendekar pedang, tetapi Wu Wanshan sedikit penasaran dengan cita-cita putrinya, dia ingin melihat betapa berbakatnya dia. Lalu jika kamu lulus ujian, bagaimana keluarga Kang akan menjelaskannya? Wu Xiaohui berkata dengan cemas bahwa dia takut keluarga Kang akan merugikan ayahnya. Meskipun keluarga Kang sangat kuat, kakak laki-lakimu adalah murid Nei Zuang dari Villa Gunung Beixue. Kupikir mereka tidak akan mempersulit kita. Juga, Wu Xiaohui mengangguk, Villa Gunung Beixue adalah salah satu kekuatan paling kuat di kerajaan Tianfeng, dan keluarga kerajaan harus sopan. Ketika Ling datang terakhir kali, Wu Wanshan kebetulan sedang melakukan tugas, dan mereka berdua tidak bertemu satu sama lain, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Ayah, di mana adikku? Wu Yinshan menggaruk kepalanya, di depan Wu Wanshan, dia tidak bisa menahan amarahnya. Siapa ini? Wu Wanshan memandang Ling dengan hati-hati dengan mata yang tidak ramah. Dia adalah teman baik saya, dia adalah murid inti dari Beixue Villa, dan namanya Ling. Wu Yinshan memperkenalkan. Murid inti, Lin Qi, Xiaohui membicarakanmu. Wu Wanshan mendengus dingin, siapa Lin Zongtian? Ini ayahku. Ling sedikit terkejut bagaimana Wu Wanshan mengenal ayahnya. Lin Zongtian adalah ayahmu. Tidak heran dia terlihat sangat mirip. Nak, biarkan aku memberitahumu, putriku tidak akan pernah bersamamu. Tidak mungkin dalam hidup ini. Keluar sekarang, atau jangan salahkan aku karena kejam. Wu Wanshan berteriak dengan suara rendah. Apa? Wu Yinshan tercengang, ayah Ling punya dendam terhadap ayahnya. Ini terlalu aneh. Ayah, mendengar gerakan itu, Wu Xiaohui keluar. Xiaohui, jika kamu masih mengenaliku sebagai ayahmu, mulai sekarang, jangan ada hubungannya dengan dia, jika tidak, aku tidak akan menjadi putrimu. Suara Wu Wanshan tegas. Ayah, ada apa denganmu? Wu Xiaohui sedikit ketakutan. Ling, kamu pergi dulu, tunggu ayahku tenang. Wu Yinshan mengedipkan mata, ayahnya marah sekarang, dan dia tidak ingin memperburuk keadaan. Oke, ingatlah untuk memberitahu saya jika ada sesuatu. Ling mengangguk dan berkata, kota Wang Yue, keluarga Lin. Pada malam berbintang, Lin Qi dan Lin Zongtian menatap langit yang penuh bintang. Ayah, apakah kamu mengenal seorang pria bernama Wu Wanshan? Setelah meninggalkan rumah Wu, Ling tidak langsung kembali ke Beixue Mountain Villa, tetapi kembali ke rumah, dia berencana untuk mengklarifikasi masalah ini. Wu Wanshan, Lin Zongtian memiliki ekspresi aneh, apakah kamu melihatnya? Yah, putranya dan aku sama-sama murid dari Beixue Mountain Villa. Dia tidak menyentuhmu, tidak? Apa yang terjadi? Sambil menghela nafas, Lin Zongtian menjelaskan masalah ini tidak terlalu rumit. 20 tahun yang lalu, dia dan saya beribadah di bawah seorang ahli ilmu pedang. Kami bersaudara. Saat itu, kami memiliki seorang adik perempuan. Kami telah lama saling mencintai, waktu, dan dia dan saya jatuh cinta dengan suster junior satu demi satu, tetapi saya tidak menyangka bahwa, sekali secara kebetulan, saya menemukan rahasia suster junior. Suster junior dikirim oleh musuh guru untuk bersembunyi di bawah pintu guru, dan adik junior tidak seperti yang saya bayangkan itu tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai femme fatale. Sebagai murid master, saya memberitahu master tentang hal itu. Master melakukan triknya dan berpura-pura diracuni oleh adik perempuan junior untuk menarik musuh. Setelah pertarungan, musuh dibunuh oleh tuannya, dan saudari junior melarikan diri, tetapi saya tahu bahwa tuannya tidak tahan untuk membunuhnya. Karena itu, Wu Wanshan sangat membencimu. Ling bingung. Masih ada lagi yang akan datang. Dengan senyum masam, Lin Zongtian melanjutkan dengan berkata ini didasarkan pada masalah ini telah berakhir, tetapi siapa tahu, Wu Wanshan dan adik perempuannya masih tidak dapat dipisahkan, dalam suatu kecelakaan,
adik perempuannya meninggal secara tragis di depan Wu Wanshan, tetapi Wu Wanshan mengira sayalah yang diam-diam memberitahunya. Sejak saat itu, dia dan saya menjadi musuh, dan saya tidak bisa berdebat. Ngomong-ngomong, seharusnya tidak sesederhana itu jika kamu menanyakan masalah ini kepadaku. Lin Zongtian bertanya balik. Hanya bertanya. Ling buru-buru mengubah topik pembicaraan. Apakah dia punya anak perempuan? Lin Zongtian bisa melihat sesuatu dari ekspresi Ling. Ling tidak berkomitmen. Lupakan saja, keluhan antara aku dan dia akan diselesaikan cepat atau lambat. Kali ini, mari gunakan tanganmu untuk menyelesaikannya. Lin Zongtian juga tidak ingin berurusan dengan Wu Wanshan selama sisa hidupnya. Dia masih ingin menemukan tuannya bersamanya begitu guru pergi, tidak ada berita, jika tidak, dia tidak akan terjebak di tahap awal alam Baoyuan selama bertahun-tahun. 1490